Jalankan amanat dari Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, di mana tertuang dalam Perpres nomor 17 tahun 2023 terkait percepatan transformasi digital pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah Bapak Ibu. Maka dari itu, LKPP dan juga PT Telkom Indonesia telah berhasil melaunching katalog elektronik versi 6, meskipun saat ini memang masih dalam tahap piloting ya Bapak Ibu. Maksudnya apa tahap piloting? Saat ini memang belum semua penyedia bisa masuk, hanya ada kategori yang aktif itu baru 15 Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sudah bisa bikin akun, sudah bisa daftar, sudah bisa bikin akun semuanya. Tapi untuk menayangkan produknya nantinya masih menunggu kategori-kategori lainnya atau kategori-kategori khusus untuk melewati asesmen dari kementerian atau lembaga terkait. Seperti itu. Nanti Ongki akan bisa share di mana lihatnya kategori-kategori itu nanti ya. Nah, selanjutnya piloting maksudnya apa? Piloting maksudnya masih dalam tahap pengembangan akhir yang dimana saat ini memang yang sudah melakukan transaksi adalah tiga kementerian atau tiga instansi pemerintah saja, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan LKPP sendiri. Nah, nanti setelah tahap pilotingnya sudah selesai, baru semua akan dilebur ke semua pemerintah daerah, ke semua kementerian, ke semua penyedia, semua yang bisa masuk, semua yang bisa berpartisipasi, baik itu membeli atau menawarkan barangnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, nanti Bapak Ibu semuanya, kalau Ongki penjelasannya agak cepat, tolong ditegur aja Mas Ongki. Open mic ya Bapak Ibu ya, open mic aja Mas Ongki. Jangan terlalu cepat. Kita belum bisa paham secara menyeluruh nih, pelan-pelan ya Mas Ongki gitu. Santai aja Bapak Ibu ya. Harapannya memang BIMTEK ini bisa langsung Bapak Ibu praktekkan. Nanti setelah BIMTEK ini Bapak Ibu langsung praktek caranya pendaftaran seperti apa ya Bapak Ibu ya. Oke, Ongki sambil share screen ya Bapak Ibu. Bentar. Sini. Oh ya Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu punya pertanyaan boleh langsung masukkan pertanyaannya di kolom chat ya. Di kolom chat itu akan ada adminnya Ongki yang akan membantu menjawab pertanyaannya Bapak Ibu. Gitu. Tapi ingat lagi yang dijawab hanyalah pertanyaan-pertanyaan terkait proses pendaftaran ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau nanya terkait proses penayangan produk, kategori, dan juga KBLI dan sebagainya, hari Rabu diproses di BIMTEK terkait penayangan produk ya Bapak Ibu ya itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau nanya tentang e-purchasing, terkait flow negosiasi, apa aja yang bisa negosiasi dan sebagainya, nanti bisa tanyakan di hari Kamis ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ini supaya lebih efisien aja waktunya. Soalnya setiap minggu jadinya kan banyak banget lama Ongki menjelaskan takutnya nggak sampai semua ini Bapak Ibu pemaparannya Ongki gitu. Ongki sambil share screen-nya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan baru dari katalog elektronik, yakni katalog elektronik versi 6. Nah, di tampilan yang baru ini, di sistem yang baru ini, banyak sekali pengembangan yang telah dilakukan oleh tim LKPP dan juga PT Telkom Indonesia untuk bisa memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu semua dalam proses dan dalam berpartisipasi dalam eh, pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah. Nanti akan di-share juga linknya oleh tim admin terkait katalog elektronik versi 6 ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Pertanyaannya, Mas Ongki, bagaimana sih caranya kita melakukan pendaftaran di katalog elektronik versi 6 ini? Apakah sama pakai sikap atau tidak? Jawabannya tidak ya Bapak Ibu ya. Kita akan untuk bisa berpartisipasi dalam katalog elektronik versi 6, Bapak Ibu wajib melakukan pendaftaran yang namanya akun Inaprok. Bapak Ibu wajib melakukan pendaftaran akun Inaprok. Nah, bagaimana sih Mas Ongki caranya melakukan akun Inaprok atau apa sih sebenarnya akun Inaprok itu? Jadi Bapak Ibu, akun Inaprok adalah akun atau pusat manajemen akun yang dimana nanti Bapak Ibu dijadikan sebagai pintu masuk untuk semua pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang ada di LKPP. Pokoknya semua sistem-sistemnya nanti akan diakses melalui akun Inaprok. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut tender, yang mau ikut semua pengadaan katalog elektronik dan sebagainya harus memiliki akun Inaprok terlebih dahulu. Nantinya akan terhubung semua. Namun memang saat ini akun Inaprok ini masih baru terhubung di satu platform saja yakni katalog elektronik versi 6. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih cara daftarnya akun Inaprok? Semua Bapak Ibu bisa langsung mengakses pusat bantuan ya. Bantuan.inaprok.id.
akan ada yang namanya panduan pengguna Bapak Ibu, panduan penyedia gitu. Nanti Bapak Ibu klik aja di bagian panduan pengguna manajemen akun terpusat nih. Nah, Bapak Ibu di sini akan ada 3 tahapan yang Bapak Ibu wajib banget lewati supaya Bapak Ibu dan perusahaannya bisa terdaftar di katalog elektronik versi 6 gitu. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu semuanya sudah ada penjelasannya. Ada 3 tahapan verifikasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah verifikasi identitas digital. Yang kedua verifikasi profil dan yang ketiga verifikasi akses. Kita coba melaju ke yang pertama dulu Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu bisa baca sendiri ya di sini nanti ya. Semuanya sudah tayang di sini, sudah tayang di sini nanti Bapak Ibu sebenarnya bisa lihat, tapi Ongki mau jelasin aja deh untuk Bapak Ibu supaya lebih paham ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu semua nanti kalau Bapak Ibu mau daftar, Bapak Ibu klik aja nih sebelah kanan ini. Daftar. Kalau ini kan kalau masuk kan berarti Bapak Ibu sudah punya akun ya. Sudah punya akun, tinggal login aja pakai username dan juga kata sandi gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya akun, baru mau daftar, baru mau cari tahu, nah Bapak Ibu kliknya daftar di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah proses verifikasi identitas digital, di mana Bapak Ibu akan langsung diminta untuk membuat username pribadi, dan memasukkan email pribadi. Sangat jelas bahwa secara sistem, secara kata-kata di sini Bapak Ibu ditujukan untuk pribadi. Jadi, Bapak Ibu di proses verifikasi identitas digital ini, Bapak Ibu baik itu direktur, baik itu karyawan, semua harus menggunakan username dan email pribadi, bukan email perusahaan. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu, Ongki ingetin, Bapak Ibu menggunakan akun atau email dan data pribadi. Bukan kayak ongki@telkom.com, ongki@lkpp.com, bukan. Tapi ongki@gmail.com. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan ada embel-embel perusahaannya. Kenapa? Karena ini akun pribadinya Bapak Ibu. Nanti kalau memang nanti ada yang nanya Mas Ongki kan kita di sini mewakili perusahaan, saya kan karyawan di sini yang mau membantu perusahaan saya. Nah betul, tapi Bapak Ibu ini akun pribadi. Kalau untuk perusahaan nanti akan ada sinkronisasi di verifikasi akses, yang dimana Bapak Ibu akan memasukkan NIB, memasukkan dokumen legalitas dan sebagainya. Itu akan masuk ke akun perusahaan. Tapi untuk awal ini Bapak Ibu menggunakan akun pribadi, ya, email pribadi, akun pribadi, gitu. Masukkan username-nya. Ada yang nanya lagi, Mas Ongki, apakah username-nya harus sama dengan username Sikap? Tidak apa-apa, Bu. Kalau mau beda silahkan, mau sama silahkan. Ini berbeda ekosistem dengan Sikap. Jadi Bapak Ibu silahkan masukkan dengan data barunya Bapak Ibu, data yang paling terbaru juga boleh. Gitu. Nah, apa sih yang ada di identitas digital ini Bapak Ibu? Nah, Ongki coba kasih lihat ya. Registrasi dan verifikasi identitas digital, Bapak Ibu tuh akan melalui yang namanya yang tadi memasukkan username dan email. Itu Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu akan membaca syarat dan ketentuan yang berlaku di katalog elektronik versi 6 di akun Inaproknya. Baru klik centang, baru klik setuju. Setelah itu Bapak Ibu silahkan masuk ke emailnya Bapak Ibu. Nanti akan ada masuk email dari Inaprok manajemen akun. Nanti Bapak Ibu akan terima kasih telah mendaftar di akses Inaprok. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan pembuatan kata sandi atau password gitu. Nanti Bapak Ibu klik aja buat kata sandi, baru Bapak Ibu buat deh kata sandinya. Gitu, buat kata sandi, ulangi ini aturan-aturannya. Habis itu Bapak Ibu sudah terverifikasi, lalu masukkan lalu Bapak Ibu login. Loginnya pakai apa? Loginnya pakai username dan atau alamat email plus kata sandi yang sudah Bapak Ibu buat. Gitu. Jadi sudah sampai login. Di dalam setelah login, Bapak Ibu akan melakukan verifikasi nomor telepon. Nomor telepon pribadi. Oke, Bapak Ibu ya. Masih masih apa? Masih pribadi. Oke. Jadi dari email, nomor telepon, username, semuanya pribadi. Nah, sebenarnya itu Bapak Ibu. Itu 2 hal yang Bapak Ibu harus akan lakukan di verifikasi identitas digital. Verifikasi email dan verifikasi nomor telepon. Itu aja Bapak Ibu 2. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan data pribadi gitu. Itu untuk verifikasi identitas digital.
Nah, selanjutnya kita lewatin dulu ini. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu melakukan verifikasi identitas digital, Bapak Ibu akan melakukan verifikasi profil. Ini masih pakai pribadi ya Bapak Ibu ya, masih pakai pribadi. Oke, ini Ongki nggak berhenti-berhentinya mengingatkan kalau Bapak Ibu untuk bisa menggunakan akun pribadi. Sebenarnya kenapa sih Mas Ongki kita harus pakai akun pribadi? Kita kan mewakili perusahaan. Jadi sebenarnya kayak gini Bapak Ibu. Ini kan sebenarnya diibaratkan akun sosial medianya pribadinya Bapak Ibu yang nanti bisa mengakses ke perusahaan. Di mana Bapak Ibu nanti misalnya nih Bapak Ibu nggak diminta-minta ya Bapak Ibu ya, nggak diminta-minta. Bapak Ibu adalah karyawan, terus akhirnya Bapak Ibu daftarnya pakai akun perusahaan, misalnya pakai misalnya ongki@lkpp.com, ongki@telkom.com misalnya. Terus di kemudian hari tiba-tiba Bapak Ibu resign misalnya atau pindah ke perusahaan lain. Nah Bapak Ibu dengan posisi yang sama, nanti pasti emailnya Bapak Ibu tidak akan bisa digunakan di perusahaan selanjutnya. Nomor telepon Bapak Ibu pasti akan dinonaktifkan dan tidak bisa digunakan di perusahaan selanjutnya. Yang dimana akan berakibat Bapak Ibu, akunnya Bapak Ibu tidak bisa diakses lagi. Karena email yang sudah dipakai sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena sudah ditutup misalnya akunnya sama perusahaan sebelumnya. Maka dari itu kenapa penting di sini Bapak Ibu menggunakan akun pribadi. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mendapat akses di perusahaan, kalau Bapak Ibu misalnya sudah resign misalnya, nanti si direktur tinggal mencabut hak aksesnya Bapak Ibu aja gitu. Jadi Bapak Ibu tetap bisa menggunakan akunnya Bapak Ibu bisa pindah kemanapun kayak gitu. Nanti Ongki kasih lihat Bapak Ibu. Nah, tadi verifikasi identitas digital sudah Bapak Ibu. Yang kedua, verifikasi profil. Apa sih Mas Ongki ini verifikasi profil? Jadi verifikasi profil ini untuk bisa menandakan bahwa oh ini benar-benar akun pribadinya Bapak Ibu. Karena di dalamnya akan ada apa? Akan ada ini Bapak Ibu. Nah, pertama, di verifikasi profil Bapak Ibu akan memasukkan nomor induk kependudukan. Nih, nomor induk kependudukan. Habis itu nama lengkap dan tanggal lahir. Ini harus sesuai KTP Bapak Ibu ya. Gitu. Habis itu klik selanjutnya. Nanti Bapak Ibu setelah itu akan memverifikasi atau membuat eh, surat sertifikat elektronik di Privi Bapak Ibu. Nah, sedikit sedikit informasi kepada Bapak Mohon Ibu izin, semua Pak Ongki. kalau ya Bu, ya Pak. Mohon dijelaskan, itu kan banyak yang tanya, data pribadi ini apakah data pemilik ataukah data si karyawan? Oke oke Pak, siap siap. Karena di Privi itu kan terkoneksi ke NIB perusahaan, betul Pak? Oke Betul Pak. Pak, oke siap. Nanti kalaupun ada pertanyaan lagi, nanti di akhir ya Pak ya. Ini Ongki coba jelaskan dulu ya. Maksudnya tadi itu data pribadi memang atau nanti deh Pak, nanti aku jawab di akhir Pak ya setelah ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan verifikasi profil di Privi. Kenapa? Karena kan nanti akan ada yang namanya pembuatan sertifikat elektronik yang mana di katalog versi 6 ini Bapak Ibu semua persuratan, semua pemberkasan dilakukan secara elektronik, ditandatangani secara elektronik menggunakan Privi yang sudah diakui secara hukum dan negara. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu masuk ke halaman Privi, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kode OTP yang masuk ke emailnya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu, lalu masukkan kode OTP-nya. Nanti kalau sudah masuk ke email, masukkan kode OTP-nya di sini. Baru Bapak Ibu akan setujui untuk pembuatan sertifikat elektronik. Nah, gitu. Habis itu klik Bapak Ibu lanjutkan. Nah, ini ya Bapak Ibu yang akhirnya Bapak Ibu akan diminta untuk memvalidasi kalau memang adalah akun ini adalah akunnya Bapak Ibu, akun pribadinya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu akan melakukan yang namanya verifikasi wajah dan swafoto plus mengunggah foto KTP-nya Bapak Ibu. Kayak gini. Bapak Ibu akan diminta untuk bisa melakukan verifikasi wajah seperti ini Bapak Ibu untuk mendeteksi kesesuaian fotonya Bapak Ibu dengan data dirinya Bapak Ibu plus foto yang ada di KTP gitu. Nah, ini Bapak Ibu sudah, Bapak Ibu juga akan diminta untuk memfoto foto KTP-nya Bapak Ibu. Nah, di sini jadi intinya Bapak Ibu di verifikasi profil ini ada tiga hal yang Bapak Ibu akan lakukan. Yang pertama adalah melakukan verifikasi wajah,
mengupload KTP, mengisi data diri dan juga yang keempat ternyata adalah untuk pembuatan persetujuan untuk pembuatan sertifikat elektronik di Privi gitu. Nah, Bapak Ibu, setelah itu dicek dulu, baru akan diminta, setelah itu akan diproses verifikasi profilnya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini akan Bapak Ibu perlu menunggu 1 kali 24 jam Bapak Ibu untuk bisa tim Privinya untuk memverifikasi semua datanya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah nanti Bapak Ibu akan cek lagi atau mendapatkan notifikasi di email terkait keberhasilan atau tidaknya proses verifikasi profilnya Bapak Ibu gitu. Kalau tidak berhasil, Bapak Ibu silahkan langsung hubungi pusat bantuan atau tidak ada respon sama sekali, sudah misalnya sudah 2 hari tapi tidak ada informasi dari hasil verifikasi Privi atau statusnya masih diproses terus, itu langsung bisa tolong laporkan ke pusat bantuan. Nanti di pusat bantuan akan bantu eskalasi ke tim terkait ya Bapak Ibu ya, gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kalau sudah ada informasi seperti ini, selamat profil Anda telah diverifikasi atau mendapatkan email akun Anda telah diverifikasi, berarti proses verifikasi profil ini Bapak Ibu sudah selesai. Bapak Ibu sudah memiliki akun Inaprok pribadinya Bapak Ibu. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki akun Inaprok pribadi untuk Bapak Ibu sendiri dengan data-datanya Bapak Ibu sendiri yang sudah terverifikasi gitu. Nah, ini adalah 2 langkah yang Bapak Ibu harus lakukan untuk membuat akun Inaprok gitu. Nah, yang ketiga ini adalah proses verifikasi akses. Gini Bapak Ibu, nanti Ongki coba kasih lihat. Jadi kan nanti Bapak Ibu kalau sudah punya akun kayak gini, login dulu, ntar. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah sampai ke tahapan 2 ini, sudah sampai terverifikasi profilnya Bapak Ibu sudah bisa login nih. Sudah bisa login ke akunnya Bapak Ibu seperti ini. Ini adalah eh, tampilan dari manajemen akun terpusat SPSE atau akun Inaproknya Bapak Ibu. Yang di mana ini akan nanti muncul di sini Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu mau ke semua platform pengadaan secara elektronik yang ada di LKPP, tinggal pilih platform aja. Nah, saat ini memang masih baru ada sistem manajemen penyedia atau Bapak Ibu di mana bisa mengupload atau mengelola produknya Bapak Ibu gitu. Tapi nantinya akan muncul semua. Tapi untuk saat ini Bapak Ibu tidak akan bisa muncul seperti ini kalau Bapak Ibu belum melakukan verifikasi yang namanya verifikasi akses. Apa sih Mas Ongki itu verifikasi akses? Saya baru dengar. Apa sih sebenarnya tujuannya dan seperti apa caranya? Nah, Bapak Ibu semua, untuk bisa melakukan verifikasi akses ini untuk menentukan Bapak Ibu bisa mendaftarkan perusahaannya ke akun Inaprok ini Bapak Ibu. Gitu. Soalnya Bapak Ibu kalau tidak terdaftar nanti Bapak Ibu tidak akan muncul ini, tidak akan muncul sistem manajemen penyedianya dan Bapak Ibu tidak bisa mengelola produknya. Gitu. Nah, Bapak Ibu tinggal tinggal klik hubungkan atau buat akses, klik penyedia dan masukkan NIB. Tapi Bapak Ibu tolong diperhatikan banget kalau yang bisa memasukkan NIB di akun Inaprok pertama kali, ya Bapak Ibu ya, sekali lagi, yang bisa memasukkan NIB di akun Inaprok pertama kali adalah orang yang NIK-nya terdaftar di OSS atau orang yang NIK-nya terdaftar di NIB perusahaannya Bapak Ibu. Jadi kebanyakan yang terdaftar NIK-nya adalah si direktur. Jadi Bapak Ibu yang bisa melakukan pendaftaran pertama kali adalah direktur. Kalau yang memasukkan di sini adalah karyawan, misalnya Bapak Ibu misalnya nih ya adalah karyawan dari suatu perusahaan, lalu memasukkan pertama kali akun NIB, nanti informasinya adalah data tidak ditemukan. Karena kami di sini menarik data dari OSS Bapak Ibu. Jadi pastikan yang karyawan boleh daftar, tapi yang paling wajib daftar adalah si direktur. Karena direkturlah nanti yang bisa mengupload dokumen perusahaan. Kalau karyawan tidak bisa apa-apa untuk mendaftarkan perusahaannya nanti. Gitu. Nah, Bapak Ibu, setelah ini, setelah si direktur memasukkan NIB-nya di sini, langsung cek NIB di sini, Bapak Ibu.
nanti Bapak Ibu akan diminta untuk nah ini seperti ini Bapak Ibu. Nanti setelah si direktur atau orang yang NIK-nya terdaftar di OSS, nanti setelah Bapak Ibu masukkan nomor NIB-nya, nomor induk perusahaannya, nanti akan langsung diminta untuk bisa memasukkan dokumen legalitas perusahaan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Akan diminta untuk memasukkan dokumen legalitas perusahaan. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan setelah Bapak Ibu klik cek KBLI di sini, nanti akan muncul deh semua KBLI di perusahaannya Bapak Ibu dan akan muncul juga informasi usahanya Bapak Ibu gitu. Usaha informasi usahanya, nama perusahaan ini melekat ke NIB-nya Bapak Ibu, terus bidang industri ini Bapak Ibu silahkan pilih mana yang lebih yang paling sesuai dari produknya Bapak Ibu gitu Bapak Ibu karena bidang industrinya kan cukup general seperti itu. Terus jenis perusahaan ini sudah otomatis terblok Bapak Ibu. Terus jabatannya Bapak Ibu apa? Terus apakah Bapak Ibu adalah PIC tanda tangan atau orang yang akan menandatangani dokumen-dokumen nantinya? Jadi nanti akan pilih ya kalau iya, pilih tidak kalau tidak. Gitu. Lalu Bapak Ibu akan diminta untuk mengupload dokumen-dokumen perusahaan nih Bapak Ibu. Pertama akan Bapak Ibu akan memasukkan akan otomatis terbaca nih ada NPWP, ada beneficial ownership, terus status KSWP, nomor akta notaris, bentuk usaha, status usaha, nomor PKP ini sudah terisi semua secara otomatis dari sistem. Karena Bapak Ibu, kita di sini mengakses atau menarik data terintegrasi dengan tiga sistem Bapak Ibu. Yang pertama ada DJP, yang kedua ada OSS, dan yang ketiga ada AHU Bapak Ibu gitu. Jadi tiga itu sudah kita kerjasama dan terintegrasi secara sistem dan bisa langsung menarik data dari sana. Kalau ada yang tidak sesuai, itu akan langsung yang abu-abu ini Bapak Ibu akan jadi merah. Dan Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Bapak Ibu harus menyesuaikan dulu datanya dari tiga platform tersebut, baru Bapak Ibu bisa lanjut ke pendaftaran akun Inaproknya. Gitu. Nah, ada dokumen apa saja lagi, Mas Ongki, yang harus diupload nih? Pertama, Bapak Ibu akan upload soft file NIB-nya. Yang kedua, surat pernyataan milik pemilik perusahaan atau akta pendirian aja nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Di sini dimasukkan. Yang ketiga, surat PKP, ambil di kantor pajak terdekat, ataupun surat non PKP yang bisa Bapak Ibu buat sendiri. Nanti setelah itu Bapak Ibu surat keterangan kerja nanti akan dibantu sama tim admin untuk share link panduannya di pusat bantuan sebenarnya ada Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung mengakses ke pusat bantuan tersebut untuk surat keterangan kerja gitu. Ini surat keterangan kerja ini untuk direktur buat aja sendiri dan ditandatangani pula oleh direktur tersebut gitu. Terus upload foto NPWP. Nah, ini di-upload NPWP-nya gitu. Karena kan ini sudah sudah masuk ya Bapak Ibu semuanya. Terus klik selanjutnya. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan masuk ke alamat alamat perusahaan di mana nanti merupakan alamat di mana produk-produknya Bapak Ibu akan diambil gitu. Di sini diisi aja Bapak Ibu untuk alamat perusahaannya. Ditambahkan kalau memang dua gitu silahkan. Nah kalau sudah Bapak Ibu klik selanjutnya dan akan langsung diverifikasi gitu. Sudah terverifikasi kalau semua datanya sudah lengkap, sudah sesuai dan sebagainya akan selesai proses manajemen aksesnya Bapak Ibu gitu. Nah, Ongki mau kasih informasi nih kepada Bapak Ibu sebelumnya ya. Nanti kan sebenarnya di akun Inaprok itu ada dua peran Bapak Ibu. Dua peran. Apa perannya sih Mas Ongki? Yang pertama adalah admin perusahaan. Yang kedua ada anggota perusahaan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa bedanya sih admin perusahaan ini adalah direktur atau orang yang NIK-nya terdaftar di NIB. Sedangkan anggota perusahaan ini adalah orang-orang karyawan dari perusahaan tersebut yang bertugas untuk mengelola platform dari perusahaannya. Seperti itu Bapak Ibu. Akun anggota dan akun admin. Bedanya apa sih Mas Ongki? Nah, bedanya di segi pengaturan Bapak Ibu. Ini adalah pengaturan untuk admin. Untuk admin bukan. Ini pengaturan untuk anggota perusahaan. Tapi untuk admin perusahaan Bapak Ibu, ntar Ongki kasih lihat ya. Lagi nggak bisa. Nah, ini adalah akun untuk
Aduh lagi error lagi akun ininya. Bentar. Jadi bedanya apa? Kalau di akun anggota ini hanya ada tiga Bapak Ibu. Identitas digital, informasi instansi, dan alamat pengiriman. Kalau di akunnya si direktur atau akunnya admin akan ada tambahan dua pilihan Bapak Ibu. Yakni adalah pengaturan rekening perusahaan, dan yang terakhir adalah pengaturan manajemen anggota perusahaan. Di mana si direktur tersebut memiliki akses untuk menentukan siapa saja anggota perusahaan atau siapa saja yang bisa mengakses akun perusahaannya mereka gitu. Jadi tahapan yang tadi Ongki contohkan di sini Bapak Ibu merupakan tahapan untuk bisa mendaftarkan perusahaannya ke akun Inaprok. Kalau sudah terdaftar, nanti si direktur tersebut bebas mau kasih akses ke siapa saja yang bisa mengakses akun Inaproknya dan bisa mengelola produknya nantinya di sistem manajemen penyedia. Seperti itu. Nanti di akun Inaprok juga akan ada PIC tanda tangan nih Bapak Ibu. Adalah orang yang bertanggung jawab untuk bisa melakukan penandatanganan sebuah dokumen. Baik itu surat pesanan, BAST, adendum, dan sebagainya. Yang ada di katalog elektronik versi 6. Pertanyaannya, apakah ya, Mas Ongki, apakah tanda tangan elektronik ini hanya untuk direktur? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Kalau misalnya direkturnya terlalu sibuk dan mempercayakan misalnya ke kepala keuangan dan kepala keuangan itu sudah punya akun, dia langsung bisa akan ada pilihan untuk alihkan PIC tanda tangan ke kepala keuangan misalnya. Itu bisa Bapak Ibu. Tapi PIC tanda tangan itu hanya boleh ada satu. Kalau sudah dialihkan ke sana, ke pihak lain, berarti si adminnya tidak akan bisa mengakses atau melakukan tanda tangan elektronik di dokumen yang ada di katalog versi 6. Seperti itu Bapak Ibu. Dan juga itu dua ini tanda tangan elektronik sudah. Yang penting Bapak Ibu sudah ada terhubung seperti ini berarti dari akun privnya sudah aman. Gitu Bapak Ibu. Itu tadi Bapak Ibu kalau sudah nanti tahap akhirnya di akun Inaprok adalah ketika Bapak Ibu sudah muncul seperti ini. Sudah muncul berarti Bapak Ibu sudah bisa akses dan bisa pergi ke akun sistem manajemen penyediaannya Bapak Ibu di sini. Tapi nanti yang akan dijelaskan di hari Rabu gitu. Kalau gimana sih apa yang ada di sana, terus proses penayangan produknya seperti apa, nanti akan dibahas di hari Rabu Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi memang hari ini fokus untuk sampai proses pendaftaran akun Inaprok saja. Oke, Bapak Ibu, sudah. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, monggo. Sekarang waktunya bertanya. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Nanti Ongki akan persilakan satu persatu. Silakan Kalau Bapak Ibu yang angkatan, mau bertanya. kalau angkat tangan gimana? Angkat tangan ada di ini Mas stiker di bawah reaction gitu. React. Atau tadi Pak Yuda dulu deh. Tadi pertanyaan apa Pak Yuda? Kalau nggak salah Pak Yuda tadi ya. Yudi, Halo Pak. Yudi. Oh Pak Yudi. Pak Yudi tadi gimana pertanyaannya Pak? Mohon maaf. Tadi Ongki Iya, masih menjelaskan. Mohon maaf. iya. Tadi saya kan sudah melaksanakan yang Mas Ongki infokan nih. Nah, pada saat awal itu tidak ada penjelasan mengenai pribadinya ini siapa. Gitu loh. Pribadinya Oke. apakah si karyawannya kah atau si pemilik yang tertera di NIB. Mhm. Karena di step selanjutnya itu ada memasukkan nomor NIB kan dan dicek kemudian disitulah ketahuannya eh, bisa apa benar memasukkan namanya atau enggak gitu kan. Hmm. Ternyata harus memasukkan nama si pemilik yang terdaftar di NIB gitu. Betul. Mohon dijelaskan, Mas Onggi. Oke, sebenarnya Pak nggak apa-apa. Jadi Bapak Pak Yudi sebenarnya sebagai karyawan sudah buat akun berarti Pak ya. Betul. Nah, nggak apa-apa Pak. Memang itu sebenarnya langkah yang benar. Sebenarnya idealnya direktur punya akun satu, akun pribadinya, si karyawan yang ditugaskan mengakses akun perusahaannya nantinya itu punya akun juga satu Pak. Gitu. Nah, Jadi, kemudian masalahnya silakan. di privy itu, ya kan, di privy itu ada verifikasi muka, kemudian dan verifikasi KTP. Betul. Nah, anggapan awal kami sebagai admin yang membuat Inaprok itu, akun Inaprok, verifikasi muka itu verifikasi muka admin dan Betul. KTP admin. Betul. Nah, Karena padahal, akunnya Bapak nah kan? setelah dicek, iya saya sebagai admin, saya sebagai admin.
Nah, padahal itu harusnya yang verifikasi muka itu verifikasi muka direktur dan KTP direktur. Oh, mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Ada salah persepsi kayaknya nih. Pak Yudi, Gimana gimana? akun dengan Nah, akun coba akun dijelaskan. dengan akunnya Pak Yudi, yang verifikasi muka KTP itu KTP-nya Pak Yudi. Betul, udahan. Nanti si direktur akan bikin akun sendiri, bikin pakai Iya. email pribadi sendiri, nomor sendiri, dan masukkan KTP dan verifikasi wajah sendiri. Beda dari dengan Pak Yudi. Sama prosesnya, Pak. Begitu. Dirimu. Jadi Iya. karyawan akan melalui proses yang sama dengan direktur. Yang membedakan nanti di tahapan ketiga, Pak, yang verifikasi akses. Tapi verifikasi identitas digital dan profil itu sama. Direktur harus bikin akun, karyawan harus bikin akun. Gitu, Pak. Gimana, Pak Yudi? Oh, oke oke oke. Mm-mm. Jadi next step-nya Pak harusnya si Iya, tapi direkturnya pada Bapak harus pada bikin saat sendiri. iya, iya, Aman Pak Yudi? iya. Itu sudah Wah, eh, pembantu. direktur kami sudah bikin juga Hmm. dan sampai saat ini manajemen akun kami juga sudah bisa gitu kan. Oh, mantap. Ya, sebenarnya sih ini saya hanya menambahin aja, menambah wawasan aja kalau untuk ini Oke, ya siap. sesi ini. Mantap. Terima kasih Pak Yudi. Oke, Pak PT Marijang. Silahkan. Terima kasih Mas Angki. Mohon maaf saya kameranya off, soalnya jaringannya kurang bagus. Iya, nggak apa-apa Pak. Tapi Assalamualaikum. suaranya agak tenggelam nih Pak. Siap. Kurang jelas ya? Iya, kurang Bentar. jelas. Agak pelan banget. Udah ya? Ya, mantap. Boleh, 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 Oke. boleh. Baik, terima kasih Mas Oki. Masalah yang ingin saya tanyakan di sini terkait beneficial ownership aja Pak. Mhm. Soalnya dari semua langkah-langkah yang disampaikan sudah kami laksanakan, sudah buat tiket dan sudah disampaikan melalui Telegram. Ini yang ketiga Pak, tapi belum belum juga. Belum juga Pak ya? Waduh. Ya, Ntar, Bapak sudah Pak sudah cek semua AHU, DJP dan juga OSS-nya Pak sudah sama semua. sudah semua. Bahkan kita Baik sudah bentuk usaha dan juga klasifikasi usahanya sudah sama semua Pak. sudah Pak. Kita PT Perorangan Pak. PT perorangan. Ya. Oke. Hmm. Di DJP juga sudah sesuai semua Pak. Tapi belum belum bisa juga Pak ya. Iya. Oke, kalau gitu coba deh Pak, Ongki coba laporin ya Pak ya. Boleh dimasukkan Telegram lagi sekali lagi Pak ya. Ini abis ini Ongki akan langsung laporkan ke pusat. Sudah Pak, eh, baru saja saya sudah sampaikan ke Telegram juga. Oke, sip Pak. Nanti abis ini Ongki langsung sampaikan ya. Ya, tiket terbaru Pak, tiket terbaru bersama dengan apa namanya laporan terbaru. Siap, siap. Oke Pak. Nanti Baik, tolong dilampirkan juga Pak ya. Untuk itu bentar ada tiga hal yang Bapak Bapak harus lampirkan tuh Pak. Iya. Bentar, bentar. Mana Pak MJ Pro. Nah, ini Pak Bapak harus lampirkan tiga hal ini juga Pak ya. ya, Nanti nanti kalau memang terlalu private itu bisa chat pribadi Ongki ya. Ongki dia baru mau cek semua chat dari pribadinya Ongki ini soalnya. nggak apa-apa, Pak. Langsung aja nggak apa-apa. Nah, ini Pak ya, itu Ongki kirim ke chat, itu harus Bapak kirimkan bersama dengan tiketnya Ongki ya, ke Ongki ya. Itu lampiran informasi pemilik manfaat yang ada di BO AHU, lampiran dokumen NIB, cetakan terbaru, dan juga NPWP plus informasi bentuk usaha yang ada di website OSS dan AHU ya. Nggak baik. Untuk informasi bentuk usaha di web OSS ini dalam bentuk capture aja atau gimana Pak? Capture aja Pak, nggak apa-apa di capture Baik, aja. siap, 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 siap. Siap, Oh, makasih ya Pak ya. Siap, makasih Pak. Oke. Bu Kiara, Kiara Inovasi Mandiri. Ibu atau Bapak nih? Bapak, Mas. Oh, silakan. Silakan, Ya, Pak. siap. Izin bertanya nih, Mas, Siap. terkait akun admin itu di saya tuh udah terdaftar atas nama perusahaan dan email perusahaan itu apakah bisa diganti dengan pribadi nggak ya? Kan harus Oh, pribadi ya namanya ya?
Ya, Pak. Jadi sebenarnya kalau saat ini sudah masih belum bisa ya, Pak ya. Masih belum bisa dilakukan penggantian. Oke, jadi ini adalah akun admin, akun admin. Bapak, jadi istilahnya kayak gini Pak ya. Di akun Inapro kita ada dua istilah, admin dan anggota perusahaan. Admin ini adalah direktur, anggota perusahaan ini adalah karyawan. Bapak yang mana nih? Yang anggota perusahaan. Ya anggota perusahaan. Nah, direkturnya sudah daftar juga Pak? Sudah. Sudah, berarti Bapak sudah bener lah sebenarnya, sudah bener ya sebenarnya alurnya Pak ya. Sudah sampai aktif, Sudah. sudah aktif akun Inaproknya juga Pak ya. Sudah aktif. Oke, sebenarnya kalau saat ini nggak apa-apa Pak, pakai itu dulu, soalnya fiturnya untuk bisa mengedit itu masih belum ada Pak. Tapi sekarang Pak, selama masih belum ada kendala dan Bapak masih bekerja di situ di perusahaan tersebut, masih aman kok Pak sebenarnya untuk pakai gitu. Nanti kalau sudah ada fiturnya baru bisa diubah Pak ya. Karena nanti khawatirnya karena nanti tiba-tiba Bapak pindah perusahaan dan sebagainya. Tapi kalau memang belum pindah nggak apa-apa Pak, pakai yang itu dulu. Begitu. Jadi sementara tidak usah pengajuan etiket dulu ya. Ya nggak apa-apa, nggak usah Pak. Nggak bisa juga harusnya Pak. Oke, siap. Itu aja mungkin Mas. Terima kasih Mas. Oke Pak. Pak Ujang Suharyadi silakan. Selamat siang, Pak Oki. Siang Bapak. Ini sudah masuk akun manajemen Access. Nah, itu Hmm, tadi barusan kelewat informasi pas upload ini ada upload ini ya NIB gitu ya. hmm, NIB. Nah, ini yang mau bertanya itu surat keterangan kerja. hmm, Surat keterangan kerja kan ada contohnya di sini. betul, Saya kan sebagai direktur juga dari contoh di sini nama direktur berarti jabatan juga direktur yang nantangan saya sendiri ya. betul. Nanti ya, Bapak yang penting ada stempelnya nanti Pak ya. Oh, ini kan tanya ini ada barcode, berarti bisa tanda tangan sama stempel ya. Boleh, Kalau di boleh. ada barcode ini, jadi apa harus ikuti ini harus atau cuma bisa tanda tangan sama stempel? Boleh kok Pak, boleh tanda tangan stempel juga boleh. Itu Oh boleh. contoh sebenarnya Pak. Oh contoh. Hmm. Bukan tanda tangan elektronik yang pakai e-print itu ya, Privy itu. Kalau ada boleh Pak, tapi kalau tidak ada nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Soalnya kan kalau pakai Privi kan sebenarnya elektronik ya Pak, Bapak nggak perlu ngeprint lagi sebenarnya. Oh begitu. Tuh. Tapi kalau mau di print, baru di scan dan diupload juga nggak apa-apa kok Pak. Oh siap. Itu saja sih Pak Oki. Terima Siap. kasih. Oke, sama-sama Pak Ujang. Pak Afif silahkan. Baik, Pak. Ini untuk yang apa namanya? Kalau permasalahan saya sih di pemilik manfaat ya. Hmm. Itu kok tidak tersinkron ya. Padahal data saya udah benar, saya udah login, udah ketemu data pemilik manfaatnya, tetapi masih belum bisa kedetek ya. Itu bagaimana? Ini sama kayak Pak Kiara tadi ya sebenarnya. Iya, mungkin. Sudah dipastikan Pak di DJP, AHU dan juga OSS-nya sama semua datanya. Iya, udah sama. Baik itu nama pemiliknya dan juga bentuk usaha dan klasifikasi usahanya Pak. Betul, udah sama semua sih, Mas. Oke, sudah bikin tiket aduan Pak ke pusat bantuan? Sudah. Oke, Pak nanti minta tolong itu yang ada di chat Pak ya, yang Ongki chat nanti masukkan ke Telegram ya. Oke, baik. Bapak sudah gabung di grup Telegram nggak Pak Afif? Sudah barusan saya gabung. Oke, itu Ongki ada share ada satu dua tiga empat empat lampiran yang harus Bapak Ibu masukkan nanti baru bisa Ongki laporkan ke tim terkait ya. Habis ini langsung Ongki Gitu ya. upload. Ih, baik, 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 baik. Oke, sip, makasih ya Pak ya. Oke, siap. Makasih, Mas. Ditambah nomor tiketnya ya. Baik. Oke, Pak. Ya Bapak Ibu yang sudah bergabung mungkin nanti bisa masuk ke grup Telegram ya. Nanti situ kita akan coba diskusi lebih lanjut ya Pak. Dalam kendala. Pak, ini punten saya sudah sampai di. Mohon maaf Ibu, angkat tangan dulu Bu. Nanti kita masih antri soalnya. Habis ini ya Bapak ya, silakan angkat tangan dulu nanti kalau sudah masuk antriannya baru oke ya, persilahkan. Silakan Bu Risma. Halo, siang Pak. Siang Ibu. Eh, Begini Pak, mau tanya, direktur kami kan sudah membuat akun dan menyelesaikan semua prosesnya. Nah, Hmm. untuk kedepannya proses penambahan produk dan memproses pesanan sampai selesai itu bisa menggunakan akun direktur saja atau memang harus ada akun anggota karyawannya ya Pak? Pertama, kalau memang direkturnya mau handle sendiri, silahkan. Yang kedua, kalau memang akunnya direktur, password sama kredensialnya mau di-share ke Ibu Risma misalnya sebagai Ya. karyawannya, silahkan itu pakai satu akun aja nggak apa-apa, Bu. Oh, berarti hanya akun direktur saja tidak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa.
Tapi kan sebenarnya idealnya kan direktur harusnya punya privacy sendiri yang dimana dia yang akan mengatur siapa saja yang bisa mengakses akun perusahaannya Bu ya. Maka Oh dari iya. itu si karyawan harus bikin akun sendiri. Awalnya idealnya seperti itu. Tapi kalau memang mungkin hubungannya dekat banget dan sebagainya, yang sudah dipercaya banget, nggak apa-apa kalau memang mau pakai akun direktur aja nggak apa-apa, Bu. Oh iya, baik. Oke. Satu lagi ya Pak, kan sudah proses, tapi kami mau update NIB, Hmm. upload ulang NIB gitu loh Pak. Itu fiturnya di mana ya Pak ya? Dihubungkan akses kembali atau bagaimana Pak? Upload ulang NIB, iya berarti harus hubungkan akses kembali, Pak, Bu, jadinya. Tapi kan nanti menginputkan NIB kembali ya Pak ya? Menginput Nah NIB. itu nanti ada notif kalau udah terdaftar gitu loh Pak. Nggak Sudah bisa terdaftar. lanjut Yang lagi. diupdate apanya sih, Bu? Yang diupdate? Kan NIB-nya ada tambahan KPLI. Ah, ah. Oh, Nah, kalau kalau KBL. KPLI-nya di OSS kan tinggal diklik update itu kan nanti sudah terupdate ya Pak ya. Ah, Nah, cuman dokumen yang kami upload yang pertama kan itu belum yang terupdate gitu Pak. Itu kan itu harus diupload ulang yang terupdate atau gimana ya Pak? ah, bentar. Ada kok, Bu, di akunnya direktur tuh ada. Soalnya Iya. ini lagi gangguan nih akun direkturnya. Bentar. Di akun direktur itu ada untuk update tinggal klik sinkronisasi KBLI, Bu. Jadi langsung menarik langsung KBLI yang baru. Nah, iya Pak, itu kan untuk secara OSS ya Pak ya. Kalau dulu kan waktu verifikasi itu kan kita upload NIB juga Pak. Ini, Maksud Bu. saya yang sovel NIB-nya. Oh, itu nggak perlu, Bu. Nanti yang penting Ibu tinggal perbarui KBLI aja di sini. Oh, berarti NIB yang kami upload dulu dibiarkan tidak update tidak apa-apa ya Pak ya. Cukup Untuk saat kita ini ya. update Jadi nanti OSS. kita kan langsung narik datanya di OSS, Bu ya. Oh ya. Oke, oke baik Pak. Terima kasih ya Pak atas informasinya. Ya, Bu, sama-sama Bu Risma. Bu Endang silahkan. Iya, siang Pak. Pak, maaf mau tanya, kalau untuk kan saya udah bikin akunnya apa ya sebagai anggota. Nah, kalau mau beli serangkaian terus lampirannya itu Ibu bisa apa suaranya enggak? echoing, Bu. Gimana ya? Nggak jelas. Halo? Nah, coba ulang, Bu. Coba ulang. Iya, Pak, saya kan udah bikin akun Inabox sebagai Hmm. anggota perusahaan. Nah, Tuh. untuk mengubah username lampiran yang udah terlanjur di-upload itu bisa nggak ya? Untuk apa, Bu? Untuk apa, Bu? Untuk mengubah username. Mengubah username. Ya. Untuk saat ini belum bisa ngubah username, Bu. Hmm. Ya, masih dipakai aja dulu username yang sudah dibuat, Bu. Nanti kalau sudah ada fitur untuk edit edit data atau edit username baru Ongki kabarin lagi ya. Oh, oke, baik, Pak. Oke, Bu Endang. Pak Budi Harjo, silahkan. Selamat pagi, Pak. Selamat siang. Oke. Semangat pagi Ah, dong, Pak nih. iya. Tadi kurang lebih mirip dengan pertanyaan Pak Yudi sih, Pak. Hmm. Nah, kebetulan kan saya sebagai direktur. Hmm. Nah, tapi kemarin karena kurangnya minimnya informasi, Hmm. akhirnya saya berinisiatif untuk dikombin dengan admin. Jadi alamat email dan nomor HP yang didaftarkan pembuatan akun itu memakai nomornya sama emailnya admin. Tapi setelah itu untuk verifikasi pakai data saya semua Pak, kayak NIK sebagai direktur dan eh, KTP dan OSS itu semua dan penertanganan akunnya itu atas saya semua Pak sebagai direkturnya. Menyalahi nggak Pak kira-kira? Oke. Hmm, Sebenarnya kalau secara sistem itu udah benar, Pak. Tapi Ya. secara kredensial akan salah sih harusnya. Soalnya Mhm. nanti kalau kalau ada misalnya mau tanda tangan surat pesanan, tanda tangan pembayaran dan sebagainya, Pak, semua Betul. itu informasinya akan masuk ke email si admin jadinya, bukan ke email Oke, Bapak. baik. Gitu. Mhm. Nah, ini baru sih Pak, baru coba ya. Ntar ini baru baru. Jadi daftarnya pakai verifikasi identitas digital pakai data admin, email dan pribadi, Oh, email dan nomor iya telepon. betul. Tapi pada Mhm. saat sampai di KTP dan juga Mhm. verifikasi wajah Iya, direktur. betul. Tapi saat ini sudah sampai verifikasi akses sudah selesai belum Pak? Justru itu makanya saya nunggu acara ini dulu, Pak. Saya belum isi. Takut salah lagi.
Oke. Ya Pak, ini unik sih Pak, unik sebenarnya. Tapi kalau memang adminnya memang masih jalan sama Bapak, masih kerja sama Ya. Bapak, Ah, harusnya masih aman sih Pak. Secara sistem memang sudah masih masih aman seharusnya. Jadi betul. masih bisa lanjut. Kan yang penting yang kita baca di verifikasi akses adalah NIK. NIK yang Bapak Hmm, masukkan di verifikasi profil. betul. Oh, jadi nanti bisa bisa dilanjut dulu aja Pak, bisa dilanjut dulu sampai di verifikasi akses, masukkan NIB tapi Hmm. pakai akun tersebut. Itu yang penting sudah bisa harusnya Pak. Oke, karena tadi kan sudah dijawab juga sama pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau selama saya masih percaya kepada admin ini tidak masalah ya, Pak. Iya Pak, Karena betul. 100% saya kasih juga nih eh, Oke. Hmm. mengelola ini akun akun saya ini saya kasihkan ke admin semua, Pak. Gitu. Siap, siap, siap. Nanti kalau sudah ada Nah, baru bisa diganti aja Pak ya, supaya oke. lebih. Nah, satu pertanyaan lagi, Pak. Misalnya kalau memang ya kita anggap admin ini mau resign dan sebagai dan ada kendala apa gitu. Apakah akun saya ini bisa mengganti nomornya itu, Pak? Nah, itulah Pak tadi saat ini memang belum Karena bisa. kan saya pertama nih yang masukin gitu. Betul. Saat ini memang belum bisa Pak. Nanti Ongki Oke. update lagi kalau sudah ada informasi terkait itu, Ongki akan Mm-mm. sampaikan di BIMTEK kalau bisa mengedit data perusahaannya Pak ya. Oh iya, oh, hanya untuk mengganti email admin saya tadi. Ya, betul betul betul. Nanti dicoba lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, semoga masih langgeng lah Pak sampai beberapa tahun ke depan ya. Aman, aman. Amin. Ya. Amin amin. Siap. Makasih ya Pak Budi. Makasih, Pak. Pak Remi silahkan. Iya, selamat siang Oh Mas Bu Ongki. Remi silahkan. Ibu silahkan. Mas Ongki, saya udah bikin akun direktur admin utama ya, Hmm. digital sama profil. Kemudian pada saat surat tugas, waktu itu kan dibilang NIB, kemudian atau akte pendirian. Ternyata sekarang adalah surat tugas, begitu ya Mas Ongki? Kalau nggak salah tuh waktu itu gitu. Oh di Jadi, bagian setelah diverifikasi akses Bu ya. iya, udah Hmm. masuk akses jadinya ya. Nah, kemarin itu saya masukin adalah NIB. Nah, itu kira-kira problem nggak ya? Saat ini akunnya sudah aktif belum Bu? Saya belum sampai ke cari platform, jadi baru sampai di situ aja. Tapi kalau masuk udah bisa. Hanya kan belum Sudah centang masuk. yang cari platform itu loh, Mas, yang setuju semua setuju dengan syarat dan ketentuan berlaku itu loh. Saya belum centang di situ di aksesnya. Berarti belum selesai verifikasi aksesnya. Berarti belum aktif ya Bu? Betul, karena saya masih ragu dengan data yang tadi itu surat tugasnya saya masukin NIB serta bidang industri kok saya lihat nggak ada yang pas, jadi saya pilih others. Apakah itu Boleh. problem? Boleh. Seperti itu. Kalau bidang industri pilih others. Kalau memang tidak ada yang pas, boleh pilih others. Tapi kalau untuk surat tugas bikin aja Bu yang baru Bu supaya lebih cocok. Jadi dengan kondisi saat ini masih bisa ya masukin lagi. Jadi berarti dari awal lagi saya di Ya, selama Ibu belum selesai proses verifikasi aksesnya. Ibu kalau pilih platform itu ada muncul nggak sistem manajemen penyedia, Bu? nah, muncul dan harus centang dulu kan, baru nanti bisa lanjut. Betul nggak, Mas Ongki? Kalau sudah muncul itu sudah pasti sudah aktif kok, Bu, harusnya. Oh gitu. Ya, ntar Ongki coba cek mana ini. Ini. Kalau sudah muncul seperti Di ini sudah pojok kanan itu sudah ada nama. ini Pakai udah ini muncul nggak nih? persona company. Bukan, Bu. Ini sudah muncul. Muncul, muncul. Sudah sudah kayak gini belum? Iya, selanjutnya saya belum pilih selanjutnya itu untuk centang apa namanya syarat dan ketentuan. Nggak ada, Bu. Nggak ada syarat dan ketentuan, Bu. Oh, berarti saya udah Berarti sudah aktif. Ini cek di sini, Bu. Sudah terhubung belum, Bu? Sudah terhubung belum di sini? Kalau sudah sudah. terhubung, berarti Kalau sudah, ibu ibu sudah terverifikasi, sudah aktif, sudah bisa upload produk jadinya, Bu. oh gitu. Jadi udah Sudah ada aman akun lah, berarti ya, Mas sudah Ongki aman. ya. Terus terkait yang tadi itu masalah surat tugas saya upload pakai NIB nggak masalah. Untuk saat ini selama belum ada error di sistem itu masih nggak masalah harusnya, Bu. Oh, baik. Oke. Soalnya kan kalau sudah terverifikasi udah nggak bisa upload ulang, Bu. Yang hubungkan ini loh, Mas. Saya belum centang yang hubungkan atau buat akses. Lah nggak Nah, nggak mungkin, Bu. penyedia, Nggak hah? mungkin, Bu. Nggak Nggak mungkin. mungkin ya? Nggak mungkin ini muncul kalau ibu belum hubungkan. Ini pasti kosong kalau ibu belum hubungkan. Oke. Gitu.
Oke, Berarti saya Ibu coba. sudah Saya cek. selesai di sini, sudah selesai, sudah masukkan NIB, sudah masukkan semua dokumen-dokumennya. Untuk saat ini memang masih aman ya Bu ya. Tapi nanti kalau nggak ada error itu masih aman harusnya Bu. Oke, ya udah sementara gitu dulu. Terima kasih Mas Ongki. Oke, jadi kayak berdebat sama Ibu tadi. Ya, terima kasih. Aman ya Bu ya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin aja lagi Bu ya. Iya, nanti saya konsultasi lagi. Terima kasih. Oke, makasih Bu Remi. Bu Erlin, silakan. Halo Bu Erlin. Panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Pak Leo, silakan. Selamat siang, Pak. Siang, Bapak. Pak, saya mau nanya, itu Hmm, kan berarti yang saya bikin awalnya itu akunnya direktur dulu sebagai admin. betul. Nah, yang kedua anggota. Nah, anggota ini ada batas minimumnya nggak? Nggak ada, Pak. Maksimum, Nggak ada, maksimum Pak. Nggak ada. nggak ada. Berarti nanti mau nambah lagi bisa ya, Pak ya? Boleh bikin akun lagi anggota yang lain. Misalnya kan ada kepala keuangan, kepala pengadaan, kepala perlengkapan dan sebagainya, boleh langsung Pak dibuatin semua. Oke. Terus sama ini, Pak, untuk semua apa namanya eh, semua barang yang ditayangin itu kan oleh penyedia. Nah, kayak barang-barang yang alkes gitu, penyedia juga bisa nayangin nggak sih, Pak? Oke, saat ini kalau kalau Bapak tanyanya adalah pemilik merek atau prinsipal, gitu AA, ya Pak, itu masih belum ya. bisa Pak. Sekarang kan kita mengikuti peraturan Menteri Perdagangan ya Pak ya, yang di mana Mm-mm. prinsipal itu nggak bisa jual langsung ke end user. Oke. Jadi yang bisa menayangkan itu baru distributornya Pak, atau Oh, resellernya. distributor boleh nayangin. Boleh. Justru itu yang bisa Pak, yang prinsipal nggak bisa Pak. Kalau distributor nayangin nanti misalkan ada transaksi dari user itu bagaimana, Pak? Atau nanti kan Itu kalau kalau versi yang awal pas COVID itu, pas varian Delta, distributor memang nayangin barang, Pak. hmm, Cuman kita nanti filter lagi siapa aja yang bisa jualan barang kita gitu. Apakah betul. skemanya seperti itu atau bagaimana ya, Pak? Nantinya akan seperti itu Pak. Cuman saat ini memang belum selesai pengembangannya Mm-mm. Pak, untuk sistem prinsipal dan distributor. Jadi nanti memang saat ini distributor dianggap untuk berdiri sendiri Pak. Saat ini memang masih berdiri sendiri. Jadi Oh, berarti mm, nanti oke. kalau sudah tayang, kalau sudah Ah, rilis fiturnya untuk prinsipal, nanti prinsipal bisa mengatur siapa saja yang bisa menjual produknya. Ada approval nanti Pak jadinya. oke, oke. Berarti saya selaku distributor, saya lebih baik menayang apa ikut istilahnya pendaftaran dari sekarang aja ya, Pak ya? Betul, bisa nayangin produk dari saran juga boleh Pak. Yang penting Oke, kategorinya oke. sudah aktif. Oke, oke, siap. Berarti ini kan saya ada dua apa ya kategori barang nih Pak. Hmm, Pertama IT, yang kedua itu pendukung untuk kesehatan Pak. Cuman hmm. saya tanya ke beberapa penyedia itu, mereka nggak bisa jualan karena apa namanya nggak bisa Kategorinya belum nayangin karena kategorinya nggak belum ada aktif. surat izin edarnya ya. Hanya kita doang yang bisa nayangin nih sebagai distributornya. Itu lebih baik saya nayangin langsung berarti ya Pak? Iya nanya langsung Pak, soalnya kan pada saat upload produk tuh nantinya ya akan ada Mm-mm. diminta dokumen surat izin edar tuh Pak, Oke, dan harus oke, diupload. oke, siap. Tapi sebenarnya saat ini pun sebenarnya di katalog versi 6 tuh alat kesehatan dan bukannya yang kesehatan obat-obatan, vaksin dan sebagainya Mm-mm. aktif nih Pak kategorinya. Iya, Jadi memang belum bisa ditayangkan, tapi nanti segera semoga segera bisa langsung aktif ya Pak ya. oke. Ini mulai berjalan kapan ya Pak Ongki? Saat ini sebenarnya sudah mulai berjalan Pak, tapi memang baru 15 kategori yang aktif, sedangkan kategori lainnya memang dalam proses assessment nih Pak, gitu. Jadi Oke, berjalan oke. beriringan sama katalog versi 5. Jadi kayak untuk Bapak Ibu yang memang belum aktif produknya di katalog versi 6 masih bisa jualan di versi 5 aja dulu. Oke, siap, siap. Oke deh, Pak. Oke, makasih Pak Ongki. Oke, sama-sama Pak. PT Soho, silahkan. Satu, PT Soho 2. Selamat siang Pak Augi. Yang Bapak silahkan. Saya Anas Pak dari Soso Wijaya Baju. Siap, silahkan Pak Ya. Anas. Eh, Pak ini kan saya kemarin sudah coba mendaftarkan, tapi Hmm. ketika saya sinkronkan dengan data
terkait apa namanya itu yang perpajakan itu kan masih belum divalidasi Pak sampai sekarang. Padahal udah sekitar 1,5 bulan. Itu berarti saya harus kemana dulu ya Pak ya? Maksudnya status KSWP-nya tidak valid Pak ya? Eh, Valid Pak, tapi apa namanya di LKPP sama di Inaprok itu kok yang disikap itu masih belum divalidasi gitu tuh Pak tulisannya sampai sekarang. Tapi sudah valid itu KSBB valid itu. Wah kalau sikap mah bukan Inaprok Pak ya? Iya, yang disikap sih. Soalnya ini adalah BIMTEK untuk Inaprok Pak, katalog versi 6 bukan versi 5 sebenarnya Pak. Oh, gitu ya Pak ya. Tuh, kalau itu Ongki saranin Bapak bisa pergi ke pusat bantuan dulu Pak untuk menanyakan itu. Di pusat bantuan, soalnya dari Ongki juga mungkin belum bisa menjawab untuk sedetailnya Pak ya. Nanti jangan sampai Iya. Ongki kasih informasi yang salah nih ke Bapak. Nanti mungkin bisa ke pusat bantuan dulu Pak, nanti akan diarahkan untuk pertanyaannya Pak ya. Baik. Kalau untuk ininya Pak, apa namanya untuk katalog versi 6 ini berarti apa untuk penyedia baru harus eh, syaratnya harus lewat ke versi 5 dulu Pak atau bisa langsung ke versi 6? Bisa langsung ke versi 6 kok Pak. Bisa ya Pak. Berarti nanti enaknya saya ke kabupaten dulu berarti ya Pak ya. Ngapain Pak ke kabupaten Pak? Untuk mengurus itu tadi syarat-syarat yang ada beberapa yang belum tervalidasi tadi. Oh ya itu untuk yang katalog versi 5 Pak ya. Tapi kalau di versi 6 harusnya udah lebih mudah kok Pak, bisa langsung daftar harusnya. Oh iya. Mohon maaf Pak tadi karena saya telat jadi kurang begitu memahami. Gak Mungkin saya apa-apa, bisa aman-aman. ikut lagi nanti. Betul, kalau Kalau yang untuk hari Rabu ada Pak? Masih ada nanti. ada tapi beda topik Pak. Bapak kalau memang baru mau daftar nanti ikutnya di hari Senin depan. Oh iya baik Pak. Terima kasih Pak Anggi. Siap, sama-sama Nyimak Pak. saya. Oke. Pak Yudi lagi, Pak Yudi silahkan. Pak Yudi Ya, satu. halo. Oh ya. Melanjutkan yang tadi ya, Mas Ongki ya. Untuk pengaturan tanda tangan elektronik ini Mas bisa tolong dijelaskan lebih detail gitu. Saya agak kurang nangkep tadi. Bagian mana nih? Kebijakan seperti apa, kewenangannya dengan siapa gitu. Oke. Nah, untuk tanda tangan elektronik itu sebenarnya di sini Pak. Ini kan akun untuk direktur ya. Nah, Betul. nanti sebenarnya untuk di awal pasti yang akan menjadi PIC tanda tangan itu atau menandatangani seluruh dokumen elektronik yang ada di katalog versi 6 adalah direkturnya. Ini Ya. admin, role-nya admin, ini adalah PIC tanda tangan. Gitu. Betul. Jadi nanti setiap ada misalnya mau ditandatangani, baik itu surat pesanan, BST, adendum, itu akan si akun direktur akan mendapatkan email kode OTP yang harus dimasukkan ke sistem nantinya. Nanti untuk prosesnya nanti di hari Kamis ya Pak Ibu ya, gitu. Jadi nanti akan dapat kode OTP yang digunakan untuk bisa memvalidasi, oh ternyata benar nih ini adalah direkturnya, gitu. Jadi PIC tanda tangannya itu direktur. Tapi kalau misalkan direkturnya tidak bisa atau sibuk ataupun mau dilimpahkan ke yang lain itu bisa Pak. Jadi nanti tinggal masuk ke cari di sini kan ini kan nggak ada anggota perusahaan ya. Nanti kalau sudah ini akan ada list di bawahnya misalnya Ongki misalnya username-nya Ongki terus role-nya adalah anggota perusahaan. Nanti di sini akan ada pilihan alihkan alihkan PIC tanda tangan. Ini kayak Ongki coba cari ya ntar ya. Oh, ditambahkan di akunnya si direktur itu bisa ya? Untuk Sudah ada Pak harusnya Pak. Jadi kalau kan nanti sebenarnya dari Nah, segi si anggota perusahaan, misalnya kan Bapak adalah karyawan kan, Bapak adalah iya, betul. karyawan. Jadi nanti kalau Bapak karyawan, Bapak akan menghubungkan akses juga nih. Di sini akan masukkan NIB juga. Kan kalau kalau si direkturnya masukkan NIB lalu upload dokumen dokumen legalitas. Tapi kalau Bapak Betul. sebagai karyawan masukkan Ya. NIB perusahaan nanti cuman diminta mengupload dokumen surat keterangan kerja saja. Oh, surat keterangan tugas itu ya. Surat keterangan kerja saja. Nanti dari sisi si direktur akan ada ini Pak, manajemen anggota perusahaan. Oh ini ada Pak Yudi minta akses sebagai anggota perusahaan. Benar nggak ini Pak Yudi adalah karyawan saya? Kalau sudah benar berarti nanti si direktur akan klik terima akses atau kasih akses. Nanti setelah Oh, dikasih gitu. akses, Pak Yudi akan muncul di sini Pak. Nih di sini di bawahnya nih. Oh, gitu ya. Ya. Oh ya sebagai anggota perusahaan. Nanti kalau misalnya direkturnya sibuk, tinggal klik di sini
untuk bisa menjadi PIC tanda tangan. Ntar ya coba Ongki manajemen ini pengaturan tanda tangan elektronik. Sudah ada juga di sini kok Pak, nanti bisa dibaca-baca ya. Kayak gini Pak. Di Nah, maaf, kayak gini di nih. mana Mas? Mas Ongki, maaf tadi di Di mana saya bantuan.inaprok.id. bantuan.inaprok. Oke. Nanti akan dibantu share sama admin. Kayak gini Pak tampilannya nanti Pak ini. Oh ya, oke. Jadikan PSA, Kan oke. ini ada anggota perusahaan kan. Oh Iya, misalnya iya. ini Pak Yudi anggota terus mau dijadikan PIC tanda tangan, tinggal klik aja Pak. Oke, Jadi siap. Bapak akan memiliki kewenangan untuk menandatangani atau menyetujui semua orderan, semua transaksi ataupun apapun itu yang memerlukan tanda tangan elektronik dari dari perusahaannya Bapak, mewakili perusahaan Bapak gitu. Oke, siap. Gitu Pak. Aman? Siap. Makasih Mas Ongki. Oke, sip. Bu Siap. Siti Ampi. 1, 2, 3. LPS bukan LPS, sorry. Bu Sofia. Halo, ya. Oh iya Bu Siti Ampi, tadi kirain nggak ngejawab nih Bu. Oh, iya. Terlambat Pak. Ya izin Pak, terima kasih. Ya, Begini Pak, apakah seorang direktur itu bisa seorang ASN atau tidak? Karena saya sendiri di sini saya kelola ini, saya sebagai ASN. Apakah itu dibolehkan Pak sebagai direktur? boleh, boleh Pak, boleh Ibu. Nanti tinggal dimasukin aja nih Bu di sistemnya sama sebenarnya prosesnya. Tidak ada maksud saya Pak, apakah tidak ada undang-undangnya yang mengatur tentang ini karena takutnya kayak saya misalnya saya kelola puskesmas. Nah, terus saya kerja di situ, di puskesmas itu. Takutnya nanti temuan seperti itu Pak. Apakah tidak akan jadi masalah? Oke, sebenarnya kan keputusan untuk pembelian dan sebagainya kan ada di PP dan BPK ya Bu ya. Iya. Yang salah itu nanti kalau PP dan BPK yang menerima gratifikasi dan sebagainya. Gitu. Kalau untuk aturan, Ongki coba cari dulu Bu ya terkait itu ya. Iya. Ongki coba tanya ke tim polisinya, ke tim polisinya LKPP dulu terkait itu. Tapi sepengetahuan Ongki untuk Bapak Ibu yang ASN dan juga punya usaha bisa kok Bu untuk bisa mendaftar akun Inaprok dan memasukkan produknya ke katalog versi 6 harusnya. Oh, ya. Oh, kalau begitu berarti tidak ada masalah ya Pak, karena saya sudah masukkan nama saya. Ya, Saya seorang harusnya ASN. harusnya bisa kok Bu. Ada kok kemarin itu sudah dirilis juga fitur yang dimana Bapak Ibu yang ASN pun yang PP dan PP ASN kalau memang ada usahanya bisa dimasukkan. Nanti Ongki coba konfirmasi lebih lanjut Bu ya. Gitu harusnya bisa kok. Oh, iya Pak. Jadi ada lagi Pak, yang kedua ini versi yang digunakan sekarang jadi versi 0.5 masih bisa dipakai Pak atau tidak? Masih bisa dipakai Bu. Sampai sekarang masih Katalog. bisa dipakai, masih bisa dipakai. Oh, Jadi nanti kalaupun akan diberhentikan secara menyeluruh, tidak akan tiba-tiba. Jadi kalaupun nanti piloting yang ada di versi 6 sudah selesai dan sudah diaktifkan secara menyeluruh ke semua KLPD, semua penyedia, nanti perlahan diselesaikan semua proses transaksi yang ada di versi 5 dan ditutup, Bu. oh ya nanti akan ada penyampaian di Pak. Ya. Betul. Oh, makasih Pak, itu aja. Oke, Bu Makasih. Sofia. Ya. Bu Erlin silahkan. Bu Sofia ya sekarang ya. Sorry. Bu Sofia silahkan. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, begini, saya kan sudah menjalani tahapan proses pendaftaran itu kan. Nah, ada balasannya di email itu. Gimana Terakhir Bu? itu saya tuh mandek berhenti pas, jadi nggak bisa lanjut lagi menyelesaikan proses ini sampai selesai pas ada email dari Privi. Mm-mm. Isinya itu sertifikat digital Anda telah terbit. Di situ ini pakai nama direkturnya, daftarnya ini. Nah, di dalam surat elektronik itu ada ada kayak tombol warna merah, tulisannya mulai tanda tangan digital. Saya klik, muncul lagi apa slide tampilan berikutnya itu masukkan Privy ID. Saya sudah masukkan Privy ID FSA 5 ya. Terus di sini minta password. Padahal saya belum pernah bikin password gitu.
Ya Bu, itu sebenarnya pemberitahuan aja kalau sebenarnya sertifikat elektroniknya sudah terbit, sudah selesai Bu, sudah jadi. Nggak usah Ya. diikutin Bu, harusnya tidak usah diikutin. Ibu cek di sini Bu, cek tanda tangan elektroniknya sudah terhubung atau belum. Oh, ceknya di mana, Pak? Cek di sini Bu, akunnya Bu, di akun Inaproknya. Cek dulu coba. Nah, tampilannya seperti ini, Pak, gini. Ini tuh mana Bu? Ayo loh. Iya, tampilannya seperti itu pas ngecek di Inaproknya yang Oh, tadi terhubung. itu. Tulisan terhubung ya? Eh, coba ditampilin lagi yang tadi, Pak. Ayo loh. Kayak Jadi tadi. nggak ada kelanjutan di bawah-bawahnya, hanya itu. Nah, hanya ini aja Ya Bu, benar. Berarti tampilannya. Ibu, ntar. Ibu akun direktur Nah, atau ininya nggak ada bawah-bawahnya informasi privy, nggak ada PIC tanda tang informasi privy, PIC tanda tangan nggak ada. Jadi Ibu tampilan di Inaproknya hanya sampai itu. Ibu sudah verifikasi akses belum Bu? Gimana? Verifikasi akses sudah belum Bu? Verifikasi akses sebentar. Sudah muncul belum ini Bu? Ini di sini. Nah, iya ini udah muncul. Ini udah muncul Bu. Pilih platform, hubungkan akses. Pilih platform Bu. Coba pilih platform, munculnya apa Bu? Pilih akses penyedia, masukkan NIP. Bukan Bu, ini Bu, ini pilih platform, bukan hubungan akses Bu. Ini sudah muncul belum? Oh, sudah. 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 Berarti sebenarnya Ibu sudah melakukan verifikasi ya, sudah sampai mengupload dokumen legalitas Bu ya. Iya. Ibu boleh dipastikan itu akun direktur atau bukan Bu? Ini daftarnya pakai akun direktur. Soalnya kan kalau akun direktur harusnya di bawahnya sudah ada semua nih Bu. Nah, bawahnya ini nggak ada Pak, kosong. Hanya sampai itu wajah orang, terus bawahnya. Nah, hanya begini aja tampilannya. Ini sebenarnya akun anggota perusahaan nih Bu. Coba Ibu cek di sininya, ada nggak di sininya? Eh, Mana ya? Pengaturannya ada pengaturan apa aja Bu? Pengaturannya. Identitas digital dan profil gitu, informasi instansi tidak ada informasi, alamat pengiriman, akses belum tersedia, udah nggak ada lagi. Ada dua kan Bu. Nah itu sebenarnya kayaknya Ibu itu adalah akun anggota perusahaan deh Bu, bukan akun direktur deh. Pakai daftarnya maksudnya jadinya pakai seolah-olah saya tuh anggota perusahaan gitu, karyawan. Ini Ibu dulu ya. Ibu adalah owner perusahaannya. Ibu punya perusahaan berarti Bu ya, direkturnya Bu ya. Halo Bu. Ini daftarnya pakai akun direktur ya. Oke. Ibu, direkturnya adalah Ibu. Bu nambah sih gimana? Oh. Halo Ibu Sofia. Iya Pak, iya. Nah, direkturnya itu Ibu maksudnya. Iya, daftarnya pakai akun direktur. Iya. Direkturnya Ibu. Iya. Iya. NIK-nya Ibu sudah terdaftar di OSS. Sudah. Ibu boleh tolong bisa share screen nggak Bu? Pakai laptop nggak Bu? Pakai laptop. Boleh share screen dulu juga. Gimana nge-share-nya ya? Nih nge-share. Buka lagi Kak. Gimana nge-share-nya ya? Ini. Mana tadi Zoom? Mana ini? Tadi mana ini nih? Bagikan. Kelihatan orang. Nah, ini. Bagian pengaturan Bu, coba lihat pengaturannya. Gini Pak, bagian pengaturannya. Ya. Oke. Kalau yang email itu yang saya maksud tuh seperti ini, jadi mana ya kok nggak bisa? Nah, emailnya tuh
Ini saya lanjutkan atau enggak Pak kalau yang ini? Ini sampai harus download apa? Privy di Google Play Store gitu Pak. Ya harusnya enggak sih Bu, harusnya enggak sampai sini. Soalnya Enggak kalau sampai ke situ ya. Jadi yang ini akun enggak perlu saya lanjutkan Pak ya? akun Privy itu sudah terkoneksi secara website sih Bu, bukan bukan Oh, akun jadi dapurnya. yang ini tidak perlu saya lanjutkan Pak ya? Betul. Oh, Kan berarti coba yang ini lapornya. Terus manajemen ya itu coba nah nomor 2. kalau tanda tangan elektron hanya sampai sini saja, bawahnya nggak ada, kelanjutannya nggak ada tampilannya. Oke, coba manajemen aksesnya Bu. Manajemen akses. Manajemen akses. Yang pilih platform coba. Kehalangan. Pilih platform. Kehalangannya. Pilih platform coba, pilih platform Bu. Ya, Pilih platform. pilih platform. Nah, ini belum ada kan Bu, belum verifikasi akses nih. Belum pakai akses. Belum verifikasi akses. Tuh, ini jawabannya. Kenapa nggak muncul semuanya? Mm-mm. Nah, Ibu harus verifikasi akses dulu, dihubungkan akses itu Bu. Bukan akses. Ini kan saya sudah masukin NIB sudah. Terus surat apa ya waktu itu? Nomor NIB sudah pernah dimasukkan. Terakhir Apalagi minta Bu, surat pernyataan itu harus diisi juga, bikin surat. isi semua Bu. Kalau bikin surat keterangan karyawan gitu, bikin Sudah juga. ada Bu. Dibikin semua. Jadi Ibu yang tanda tangannya sendiri, Ibu yang bikin sendiri jadinya kalau yang Oh direktur. gitu. Saya bikin sendiri, saya tanda tangan sendiri gitu ya. Jadi semua dokumen yang diminta diisi, Betul. di-upload di situ. Betul. Diisi aja dulu Bu ya. Nanti kalau ada kendala lagi kabarin di Telegram aja ya. Iya. Iya. Oke. Udah aja. Berlin silahkan. Iya. Pak, makasih. Sama-sama Bu Sofia. Semoga lancar Bu ya. Bu Erlin silahkan. Iya, selamat sore Mas Ongki. Sore Bu. Iya, Mas Ongki izin tanya. Saya waktu itu daftar verifikasi profil itu pakai alamat email pribadi, tapi bukan alamat email pribadi direktur, alamat email pribadi saya sebagai admin. Nomor telepon saya admin. Tapi ketika masukkan NIK gitu, identitas semua itu identitas direktur. Nah, pada saat Sama kayak tadi. verifikasi privy, nah itu pas masukkan tanggal lahir 3 kali masukin tautan terblokir. Katanya salah, padahal tanggal lahir tuh udah sesuai dengan identitas si direktur. Nah, saya pernah chat ke layanan kontak LKPP ya waktu itu. Dibuka lagi tuh tautannya bisa. Nah, saya masukkan kembali sesuai tanggal lahir yang ada di KTP. Sampai 3 kali tautan terblokir lagi. Jadi permasalahannya di situ Mas Ongki, gimana tuh ya? Gimana ya Bu ya? Saya Harusnya juga kan bingung. yang salah di bagian tanggal lahir Bu ya. Tapi harusnya sudah disesuaikan dengan KTP yang diupload ya Bu ya. Saya tadi kan yang kasus sebelumnya adalah email dan nomor telepon karyawan, tapi NIK sama verifikasi wajah yang direktur dan itu berhasil sampai akhirnya upload produk. Tapi kasusnya Belum ini sih, belum sampai verifikasi wajah. belum sampai verifikasi wajah Bu ya. Belum, waktu masukin identitas itu kan suruh masukin NIK, NIB gitu-gitu kan nomor. Oke, Nah, Ibu itu saya sekarang masuk. masukinnya ini KTP-nya Ibu, data dirinya Ibu, verifikasi wajahnya Ibu. Kan pakai akunnya Ibu kan di awal kan? Ya, pakai akunnya Ibu ya, Bu. Jangan pakai direktur, Bu. Ini kan berarti belum salah nih sebenarnya. Belum salah nih. Pakainya pakai akun Ibu, nanti direkturnya sudah bikin akun sendiri, pakai akun direktur sendiri, Bu. Oh gitu. Ya, yang benar harusnya seperti itu, Bu. Tadi yang Ibu lakukan sebenarnya kurang benar, kurang tepat. Soalnya kenapa pakai nomor HP dan emailnya Ibu, terus KTP sama NIK-nya NIK direktur? Nggak bisa tuh harusnya, Bu. Oh gitu. Jadi direkturnya suruh buat akun sendiri, pakai akun pribadi. Habis itu email pribadi, habis itu masukkan KTP-nya dia, verifikasi wajahnya dia, baru bisa upload dokumen legalitas perusahaannya Ibu. Berarti ini saya bikin semuanya dari ulang gitu ya? Betul, tapi untuk direktur. Kalau Ibu lanjutkan aja nggak apa-apa Bu, tapi hanya bisa sampai verifikasi profil aja Bu. Tidak bisa upload dokumen legalitas tapinya. Oke,
Oke. Berarti saya coba dulu ya Mas Ongki. Nanti kalau ada pertanyaan lagi berarti saya ikutnya di hari Senin ya? Senin depan kalau pendaftaran akun Nina Prabun. Oke. Atau di Terima grup kasih. Telegram juga boleh, Bu. Oh, pusing bacanya terlalu banyak, Ya ratusan. sih. Ya udah, makasih ya Mas Oke, Ongki. siap, Ibu. Ya. Bu Dayang Salsa, silakan. 1. Halo, selamat siang Mas Ongki. Siang, Saya Ibu. Dayang dari Satu Media Indonesia. Mau Silakan, Bu. tanya ini terkait beneficial ownership. Mm-mm. Itu biar bisa sinkron, data apa aja sih yang harus sama persis di DJP, lalu OSS, dan AHU, selain nama pemilik manfaat, nama perusahaan, implementer, sama bentuk usaha ya? Setahu Ongki itu memang hanya bentuk usaha sama klasifikasi usaha sama nama pemilik aja kok, Bu. Itu 3 harusnya sudah harusnya sinkron, dibuat sinkron. Klas- klasifikasi usaha ini maksudnya kayak KBLI itu atau gimana ya? Kalau bentuk usaha kan PT, CV, atau perorangan. Kalau klasifikasi usaha itu usahanya mikro, kecil, atau menengah gitu, Bu. Oh, baik-baik. Berarti Soalnya, cuma itu ya? soalnya banyak yang akhirnya, oh ternyata di OSS dia klasifikasinya usaha kecil. Ternyata di AHU dia buatnya mikro gitu, Bu. Jadi nggak sinkron jadinya. Oke. Jadi dicek Ya, dulu, Bu. makasih. Cek dulu, Bu ya. Oke, siap. Makasih ya Mas Ongki. Oke, Bu. Pak Almas Iqbar, silahkan. Halo, selamat siang Mas Ongki, Ya, salam kenal Mas. salam kenal Pak Almas. Siap, izin Pak Ongki mau tanya nih. Ini kan beda konsep dengan yang versi 5 ya Pak ya. Kan kalau di versi 5 itu kan kita punya list distributor tuh. Betul. Kalau yang di versi 6 ini kan kita sebagai apa namanya prinsipal kita nggak bisa jual langsung ke end user. Pastikan kita juga lewat distributor. Nah, nanti distributor kita apakah juga daftar seperti ini atau seperti apa? Terus yang kedua, Ongki saya jawab satu sudah, dulu, Bu, ya, Pak ya. oh boleh, siap. Ongki Silakan biasa Mas lupa Ongki. soalnya. Siap. Ya, Pak. Jadi nanti distributornya harus bikin akun sendiri, daftar sendiri untuk saat ini. Dan memang monitoringnya memang masih di luar sistem jadinya, Pak. Jadi kan nanti untuk saat ini kan prinsipal belum bisa memonitoring siapa saja yang bisa menjual produknya mereka. Jadi saat ini memang lagi dikembangkan sistemnya. Nanti sudah ada peran untuk prinsipal nantinya untuk bisa memonitoring siapa saja yang bisa menjual produknya di katalog versi 6, Pak. Gitu. Jadi distributornya harus bikin akun sendiri dan juga upload produknya juga sendiri, Pak. Gitu. Berarti nanti distributor kita akan mendaftarkan dengan produk yang sama ya, Ya, masing-masing distributor ya. Misalkan kita punya 5 distributor, berarti ya akan ada 5 katalog dari mereka masing mereka gitu ya. betul. Oke, oke Pak, terima kasih Pak Ongki yang pertama. Terus yang kedua Pak, ini kan direksi kita belum mendaftar nih Pak. Ini baru anggotanya yang daftar. Itu berarti masih bisa ya Pak ya direksinya? Bisa, kan kalau anggota yang daftar kan cuma sampai verifikasi profil, Pak ya, nggak bisa akses. Iya, karena Iya, karena tadi saya coba apa namanya narik NIB itu yang manajemen akses, dia data nggak tidak bisa keluar. ditemukan. Iya, betul. Ya, betul. Siap. Terus udah paling itu aja sih Pak. Oke. Siap. Terima kasih Pak Ongki. Oke, Pak Almas. PT Asada Putra, silahkan. Halo, selamat sore Pak. Sore, Bapak. Iya, gini Pak, ini kan jadi kami sebagai prinsipal Pak ya. Hmm. Nah sebenarnya ini kami kan sudah mendaftarkan untuk versi 6 ini sudah dari bulan-bulan kemarin. Dan di sini juga sudah terverifikasi. Nah yang ingin saya tanyakan ini apakah benar dari prinsipal sendiri ini tidak bisa menayangkan produk sendiri di katalog versi 6 ini Pak? Karena Ya, di sini betul. kami selain prinsipal kami juga langsung menjualnya ke rumah sakit seperti itu ke end user. Mm-mm. Kalau berdasarkan peraturan Kementerian Perdagangan, Pak, nggak bisa, Pak. Jadi termasuk katalog elektronik itu prinsipal tidak bisa menayangkan produknya atau menjual produknya secara langsung ke end user di katalog versi 6. Oh Gitu. seperti itu. Nah tapi ini ketika saya migrasi di sini kan langsung muncul dari migrasi e-katalog versi 5-nya Pak ya. Hmm. Nah ini di sistem manajemen penyedia di sini saya muncul 68 produk masih belum aktif kayak gitu. Jadi harus melengkapi produk. Nah, ini misalkan saya lengkapi, apakah produk tersebut akan tayang, Pak?
Oke, wah boleh dicoba dulu Pak. Sebenarnya kan nanti kalau KBLI-nya Bapak ada produsen, industri dan sebagainya itu pada saat mau edit produknya tuh tidak bisa tayang harusnya Pak. Oh, seperti itu. Berarti memang harus kami menunjuk prinsipal, Pak. Kami menunjuk distributor, Pak ya, emang. Untuk saat ini memang, tapi itu pengaturannya masih di luar sistem nih Pak. Belum ada sistem di katalog versi 6 yang mengatur itu. Jadi memang Bapak menunjuk distributor untuk menjualkan produknya di katalog versi 6 jadinya. Jadi Oh, nanti tapi di katalognya di sistemnya sendiri belum ada, Pak ya, berarti. belum ada kan harusnya nanti lagi dikembangkan nih Pak sistemnya. Jadi nanti secara sistem nanti Bapak sebagai prinsipal bisa mengatur nih distributor atau penjual atau perusahaan mana saja yang bisa menjual produknya Bapak nantinya. Oh, Kan seperti itu. masalahnya kayak gitu Pak ya. Jadi nanti ada harganya lebih murah lah, lebih mahal lah kan merusak harga pasar jadinya kan biasa. Oh iya. Nah, untuk sekarang kan kalau di versi 5, Pak ya, versi 5 kan kami juga menjual produk kami sendiri. Jadi kami selaku prinsipal juga menjual produk kami sendiri, seperti itu. Hmm. Berarti yang ini sudah nggak bisa seperti itu, Pak ya. Ya, jadi memang kan itu salah satu pengembangan yang ada di versi 6 nih Pak. Jadi nanti kan kita patuh ke peraturan Menteri Perdagangan ya Pak ya. Memang di Oke. versi 5 mungkin masih ada eh, bisa masuk-masuk nih Pak gitu. Oh iya, baik-baik. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak, Pak, informasinya. Siap. Sama-sama Pak. Bu Elvira silahkan. Satu, dua, tiga. Bu Kiara silahkan. Halo, siang sore, Mas. Sore Bu, silahkan. Iya, mau nanya. Saya kan baru buat tadi ya, baru registrasi. Saya kan megang dua perusahaan ya, Mas. Hmm. Itu kira-kira bisa di satu akun atau emang harus satu-satu sendiri-sendiri akunnya? Ibu direkturnya atau karyawannya? Sebenarnya saya komisaris utama, tapi saya juga bisa jadi direkturnya gitu. Bisa kok Bu. Jadi tinggal masukin 2 kali aja nih B-nya Bu. Yang penting NIK-nya Ibu benar-benar terdaftar di 2 perusahaan tersebut. Oh ya udah oke. Berarti aman ya, Mas, ya, bisa dua-duanya di satu akun itu aja. Jadi kayak gini Bu. Oke, coba tunjukkan ya Bu ya. Ntar. Jadi nanti seperti ini. Ini kan akun kayak gini. Ini nanti kalau sudah Iya. dalam akan muncul segini Bu. Ini perusahaan A, perusahaan B. Oh, oke oke. Ini 2 kali masukkan dokumen legalitas ya Bu ya. NIB-nya 2 kali. Iya. Nanti prosesnya yang sama. Nanti kalau mau masuk ke manajemen produknya, tinggal pilih nih mau masuk company A atau company B jadinya. Oh, oke kalau gitu. Siap. Makasih, Mas. Oke Bu. Marketing Futura, silahkan. Ya, halo Mas, selamat siang. Yang Mas, mau tanya, ini kan tadi ada pembahasan tentang akun direktur dan akun admin, ya kan? Nah, saya cuma mau tanya, kira-kira itu pengaruhnya pada saat transaksi antara akun direktur atau akun admin itu kompleks nggak sih nanti masalah di depannya? Karena gini, karena saya dapat mandatnya sih memang kita udah daftarnya akun direktur. Jadi kalau misalkan aksesnya itu nggak terlalu susah, jadi kita pakai akun itu aja. Jadi kita nggak usah bikin akun admin gitu karena ya ini cuma masalah otorisasi atau segala macam sih. Kira-kira ribet apa enggak sih, Mas? nggak kok Bu, nggak. Kalau memang direkturnya sudah percaya sama Ibu, dikasih semua kredensialnya, dikasih passwordnya ke Ibu untuk mengelola, pakai akun direktur aja nggak apa-apa, nggak perlu anggota lagi. Oke, tapi misalkan nanti ada transaksi misal itu apakah kayak ada verifikasi wajah atau verifikasi KTP gitu nggak sih? Verifikasi nanti pada saat penandatanganan elektronik itu masuk ke emailnya direktur itu kode OTP Bu. Oh, kode OTP aja ya, nggak ada foto atau apa ya? Nggak ada. Jadi nanti Oh. kode OTP tersebut yang akan menjadi kredensial untuk bisa melakukan tanda tangan digital gitu. Jadi Kalau walaupun walaupun direktur ada di luar kota atau di mana sih bisa aja ya, Mas ya? bisa aja, yang penting si direkturnya Hmm. eh, memberikan akses kode OTP ke Ibu gitu. Oh, iya iya oke siap. Sementara itu aja sih, Mas. Makasih ya. Oke, Bu. KPRI Mutiara, silakan. Ya, nah, selamat siang Mas Anggi. Ya, Bapak. Iya, ini nyambung tadi kan ada itu username yang nggak bisa dirubah. Nah, kemarin itu saya sudah daftar, sudah tinggal nyampe di akses itu sih. Cuman
permasalahannya kadung pakai emailnya perusahaan sama nomor teleponnya. Apakah itu bisa dirubah ya ke Oh, menjadi pribadi gitu? untuk saat ini memang belum bisa Pak, tapi kalau memang Bapak masih semoga Pak ya masih masih kerja terus di situ nggak apa-apa masih pakai gitu aja nggak apa-apa aman Pak. Nggak perlu dihapus ya apa Iya. akunnya. Soalnya Kalau kalau gini Mas Ogi, saya kan pengurus koperasi gitu. Ternyata nama saya di apa NIB waktu itu memang belum jadi pengurus, jadi nggak ada gitu loh. Mau daftarin direktur lagi sama karyawan lagi gitu. Biar benar-benar memang apa nggak usah apa benar-benar akun pribadi gitu. sebenarnya bisa Pak, yang penting nomor sama NIK direkturnya masih NIK direkturnya terdaftar. Tapi kalau Bapak udah nggak bisa bikin akun lain Pak, soalnya NIK sama Ya, Bapak sudah verifikasi wajah Pak ya. Itu jadi ya nggak sudah. bisa akun lain. Tapi kalau direkturnya mau didaftarkan bisa. Yang penting nanti NIK-nya ada di NIB-nya Pak ya. Jadi bisa tetapan bikin Oh. baru lagi. Kalau itu tadi apa emailnya sama apa namanya nomor teleponnya tadi? Soalnya itu yang nomor teleponnya pakai yang direktur itu mas. Wah, udah nggak bisa dipakai itu Pak, harus pakai nomor lain jadinya direkturnya. Oh, oke. Satu lagi mas ya, untuk penandatangan nanti nggak harus direktur ya, bisa ya? Bisa nanti tinggal aja klik aja nanti di bagian sini Pak Ongki tunjukin ya. Ini akan ada mana 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 ini. Ada yang namanya pengaturan tanda tangan digital. Bentar ini. Gini Pak, nanti tinggal dialihkan aja Pak. Ini dialihkan nanti. Kayak gini. Nih. Alihkan jadi nanti kalau anggotanya itu bisa jadi PSI tanda tangan Pak. Iya. Soalnya pengalaman dari katalog 5 kemarin mas, biar direkturnya nggak PNS gitu, kita sudah menunjuk manajer yang non ASN yang di katalog 5 kemarin itu yang kalau tanda tangan SP itu yang manajer operasinya itu gitu lain dengan pengurusnya gitu. Mungkin nyambung dengan ibu tadi itu yang apakah PNS bisa gitu. Kalau di kami sih di daerah ini takutnya konflik of interest itu jadi non PSN non apa ASN-nya cukup jadi pengurus saja sedangkan yang di lapangan manajer sama penandatangannya itu pakai karyawan lagi gitu. Bisa kok Pak, bisa nanti tinggal dialihkan aja PSI tanda tangannya. Siap, siap. Barangkali usul Mas Ongki ya, nanti untuk sesi pendaftaran ini mungkin bisa dibuat 2 hari ini, soalnya ini sampai jam 3 aja masih banyak asik yang apa tanya jawab ini. Nggak apa-apa Untuk kok Bu. yang Nggak apa-apa Pak. penayangan itu buat 1 hari gitu mungkin. Kita sampai setiap setiap minggu ada kok Pak, setiap hari Senin di link yang sama kok. Oke. Siap, siap. Oke, terima kasih Ya Mas Pak. Ongki. Pak Remi atau Bu Remi silahkan. Mas Ongki masih penasaran, ini saya bisa share screen ya? Apa tuh Bu? Tahapannya sampai di sini nih. Bisakah dilihat? Nah, ini belum saya klik ini. Saya centang berarti belum ya, Mas? Iya belum Bu, itu diceklik aja Bu, diklik aja Bu. Oke. Kalau itu sudah diklik, nanti baru bisa akses manajemen full gitu, Mas Ongki. Betul, betul. Oke, ya sudah, itu aja. Terima Kirain apa kasih. Bu? Soalnya Mas Ongki bilang kan udah aman-aman. Karena saya belum belum lihat yang bawah-bawah yang seperti Mas Ongki itu ada akses siapa-siapa. Jadi saya belum centang yang tadi itu Mas gitu. Belum ada akses karena memang Ibu nggak punya anggota perusahaan Bu. Nanti kalau Ibu sudah punya anggota perusahaan yang mendaftar atas nama Ibu baru ada lagi tambahan di bawahnya Bu. Oh begitu, Misalnya Ibu baiklah. punya karyawan, Ibu Ya, suruh bikin juga, Ibu kasih akses, baru ada muncul itu manajemen siapa yang mau dijadikan PSI tanda tangan dan sebagainya. Kalau tidak ada berarti cuma Ibu sendiri yang datanya itu. iya Itu, iya iya. Berarti nanti tambah anggota ya, Mas. itu tambah anggota Baik, kalau ada. jelas kalau gitu. Terima kasih. Siap, makasih Bu. Pak Sivi Akbar silahkan. Halo, selamat siang, Pak. Ya, Bapak. Ini mau menanyakan, saya kan udah daftar memakai akun direktur. Hmm. Sudah apa namanya? Verifikasi wajah dan segala macamnya. Hmm. Nah, ini untuk mau masuk ke apa? Akses itu yang manajemen akses. Hmm. Saya sudah isi semua, tetapi di sini ada bermasalah di pemilik manfaat. Oke.
Jadi ada keterangan informasi pemilik manfaat tidak terdaftar atau terdapat ketidaksesuaian data pada sistem AHU. Padahal pas saya sudah cek itu sudah ada pemilik manfaatnya. Itu bagaimana ya, Pak? Pak sudah dicek DJP dan OSS juga Pak? Sudah sama semua pemilik manfaatnya, pemiliknya, nama pemiliknya? Oh, belum kalau ke situ. Nah, dicek karena ketiganya harus sama, nama pemiliknya, bentuk usaha, klasifikasi usaha harus sama semua Pak. Oh, berarti di DJP sama DJP, AHU, OSS. DJP AHU OSS. Kalau disikap tidak perlu. Tidak ada keterhubungan harusnya Pak. Oh, berarti itu AHU, DJP sama OSS. OSS. Baik. Terima kasih, Pak. Oke Pak, kalau kalau masih nggak bisa nanti minggu depan ikut lagi aja Pak. Ya, baik, Atau baik. lapor ke pusat bantuan langsung boleh Pak. Ya, baik, baik. Terima kasih, Pak. Oke Pak, Bu Elvira silahkan. Ya, selamat siang Mas Ongki. Maaf tadi kelewat ya. Iya nih, Ongki Eh, panggil-panggil. maaf, maaf, maaf. Mas Ongki gini, saya ini kan melanjutkan tadi ya, seperti PT Asada ya kalau nggak salah ya. Jadi saya ini kan sebagai prinsipal nih, di versi 5 kan saya udah tayang ya untuk produk kami. Nah, kalau yang di versi 6 ini kan berarti kan kami sebagai prinsipal kan sudah nggak boleh menayangkan produk kami ya Pak ya. Sedangkan yang kami tahu di versi 5 ini sendiri Pak, banyak produk-produk yang produk kami gitu ya ditayangkan oleh para reseller, tapi mereka itu satu nggak dapat izin dari kami, mereka tayang sendiri, dan kedua kadang mereka mengatasnamakan produk kami, tapi produk yang dijual itu bukan produk kami gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana LKPP memfilter bahwa yang ditayangkan itu adalah memang produk yang sebenarnya original gitu loh Pak, bukan produk yang dalam arti namanya aja namanya produk yang cukup dikenal, tapi ternyata produk yang nanti yang mungkin di apa ya dikirim atau ditransaksikan itu sebenarnya bukan produk yang dari prinsipal yang mempunyai produk itu gitu Pak. Gimana tuh? Oke. Bu, sebenarnya nanti saat ini kita sudah punya ada sekitar 15 orang tim kurator, Bu, namanya. Tim kurator yang akan mengkurasi semua produk-produk yang ditayangkan di katalog versi 6. Yang dimana kalau memang produknya itu yang dicek dari merek, dari TKDN, SNI, dan juga produknya sendiri, nanti akan dicocokkan dengan website terkait, misalnya website TKDN, websitenya merek, dan websitenya SNI. Supaya kalau sudah cocok semua, kalau tidak cocok, itu akan langsung diturun tayangkan, Bu. Oh, oke. Jadi yang menurun tayangkan itu dari pihak kurator ya, bukan dari pihak prinsipal ya Pak ya? Untuk saat ini kan sistem untuk prinsipal belum ada, Bu. Jadi masih dari kurator. Tapi nanti Ongki juga belum tahu nanti sistemnya seperti apa. Kalau sudah ada sistem prinsipalnya, sekarang lagi dikembangkan, lagi dilakukan riset dan sebagainya. Kalau sudah tayang, Ongki kabarin. Baik, baik. Ya, karena ini maaf nih Mas Ongki, kalau misalnya memang tidak ada filter atau maksudnya benar-benar Bukan verifikasi nayangin produk puas ya. gitu, Bu ya. Iya, jadi kadang malahan nanti produk yang di apa ya ditransaksiin malah bukan produk yang sebenarnya yang diminta ya Pak ya. Banyak Betul. pemalsuan pastinya Pak. Nah, terus ini Pak, ini maaf Pak, saya kan udah kadung input ya sebagai prinsipal di versi 6 ini. Terus gimana ya Pak? Maksudnya apakah Gak apa-apa kok, Bu. harus Pasti kan nanti diturunkan lagi atau gimana? gak apa-apa kok, Bu. Nanti kan pasti akan ada Bapak prinsipal pun nanti meskipun dia nggak bisa tayangin produk di katalog versi 6 akan membutuhkan akses Inaproc nanti untuk kalau sudah fiturnya tayang, kok, Bu. Jadi akan tetap terpakai. Oh gitu. Berarti kalau sudah terlanjur tayang nih Pak, terus baru ada semacam filter kayak gitu, terus gimana Pak? Apakah memang pasti itu bisa dalam arti diturun tayangkan kalau memang yang tidak sesuai dengan produknya dari kami prinsipal atau bagaimana ya Pak ya? Maksudnya gini loh, kami kan sebagai prinsipalnya kan kepengen juga memantau gitu bahwa produk yang ditayangkan di versi 6 ini benar-benar produk kami gitu atau yang kami referensiin gitu. Bagaimana tuh Pak? Itu harusnya Apakah ada akan turun tayang kok, Bu, nantinya kalau sudah dicek oleh kurator. begitu ya? Oh ya udah, paling tinggal tunggu kabar lagi dari Mas Ongki ya, berarti ya. Ya, Bu Elvira. Oke, terima kasih banyak ya Mas. Oke, Bu. Usaha kita silahkan.
Ya, Assalamualaikum Pak. Bapak Ibu, Ongki batasin dari sampai Pak Ezra ya. Pertanyaannya kan sudah banyak banget di pertanyaan kita mungkin cukupkan untuk hari ini ya. Nanti kita akan lanjut di Senin depan. Silakan Pak. Ya Pak, mungkin kita baru gitu ya Pak, baru katalog FA6 versi 6. Itu cara ganti alamat perusahaannya tuh gimana tuh Pak? Atau upload ulang berkas alamat perusahaan Pak? Kalau untuk edit alamat perusahaan itu di sini Pak sih harusnya pengaturan alamat pengiriman. Ini ubah alamat Pak. Alamat pengiriman tuh Pak. Mm-mm. Soalnya waktu upload kemarin kan ada alamat pengiriman dan alamat perusahaan gitu Pak. Mm-mm. Jadi rencana alamat perusahaan ini mau diganti gitu Pak. Soalnya berkas yang kita upload kemarin tuh alamatnya salah juga Pak. Harusnya ini aja sih Pak yang bisa diganti nih, Pak. Untuk yang lainnya nggak bisa diganti alamat yang lain harusnya nih. Oh, Jadi sebenarnya kan yang akan digunakan nanti alamat pengiriman aja Pak ya, bukan alamat perusahaan ya sebenarnya. iya. Ya, kan alamat alamat pengiriman ini adalah nanti di mana si kurir ataupun Hmm, si kurir itu akan ambil atau jemput produknya Bapak untuk dikirim ke PP dan PPK Pak. iya. Jadi kalau alamat perusahaan tuh nggak bisa diganti ya Pak. Ya untuk saat ini belum bisa Pak, sama Nah, kayak email dan username. terus yang kedua Pak, kenapa produk kita belum aktif di versi 6 ini Pak? Soalnya Eh, kita udah kategorinya apa Pak? eh, maksudnya Pak, Kategori produknya kategori apa Pak? event Pak. Event. Bapak boleh lihat dulu di bagian sini Pak di pusat bantuan. Sebenarnya kan di katalog versi 6 ini belum semua produk atau belum semua produk bisa tayang ya Pak ya. Gitu. Jadi masih bertahap Pak. Jadi nanti ntar. Nah, lihat di sini Pak di pusat bantuan ada panduan pengguna yang bisa tayang itu hanya 15 kategori ini Pak. Ini. Kalau Bapak belum di luar dari kategori ini memang belum bisa tayang Pak. Nanti harus menunggu dulu karena masih ada assessment dari lembaga terkait gitu. Oh, iya Pak, soalnya ada tertulis ya di sana kan kategori Anda pilih belum aktif gitu Pak. Betul, kan berarti belum aktif Pak. Jadi belum bisa menayangkan produk untuk kategori itu. Jadi mohon ditunggu dulu untuk beberapa saat sampai akhirnya kategorinya semuanya aktif Pak. Oh gitu, oke oke Pak. Siap, cukup itu Pak. Terima Oke, kasih ya Pak. sama-sama. Tadi PT Marijang perasaan sudah ya? Ya, sudah Pak. Eh, izin, saya mungkin singkat saja Pak. Siap. Ini terkait apa namanya, lihat jenis klasifikasi usaha tadi di AHU sama DJP itu di mana ya? Soalnya kan kalau kita PT perorangan itu kan proses pembuatan pendirian PT itu di AHU itu secara otomatis diterbitkan NPWP dari DJP. Mm-mm. Nah, kita kesulitan melihat profil kita sendiri di AHU. Oke, harusnya tuh ada seperti ini sih Pak. Mana ya? Izin. Benar, bentar, bentar. Mana sini? Hmm. Ini untuk bentar. Tadi Bapak apa Pak yang Bapak belum tahu? Klasifikasi usahanya. Oke, bentuk usaha. Kalau bentuk usaha Pak Iya, ada Pak. PT perorangan. Nah, di sini sih Pak harusnya nih Pak. Ntar ya ini Ongki share screen ya. Ini tadi Ongki baru ngelaporin ini sih. Nah, ini ada ini bentuk di webnya OSS nih Pak. Nanti di Ya, screen. kalau untuk izin Pak untuk OSS sudah Pak, tapi yang di AHU-nya ini yang kita. Oke, yang OSS saja, OSS saya nggak apa-apa Pak. OSS saja Pak. Oh ya, sudah kita kirimkan. Oke, sip sip kalau gitu Pak. Siap. Oke. Oke, Baik, lanjut. makasih Pak ya. Oke, Pak Bu Ezra atau Pak Ezra silakan. Halo, halo Pak. Nah, silakan. Sore Pak, mau tanya. Jelas gak Pak suaranya Pak? Jelas, jelas, jelas. Saya ada mau tanya sedikit Pak. Untuk barang-barang yang sudah kita tayangin Pak di versi 5, Hmm. itu nanti untuk di versi 6 kita upload ulang atau akan sinkron ya Pak?
Oke, tergantung Pak. Pertama, tergantung produknya Bapak apa. Karena kan seperti yang Ki bilang tadi, yang aktif di kategori yang aktif di katalog versi 6 baru 15 kategori. Heeh. Kalau Bapak termasuk ke kategori tersebut dan sudah menayangkan produknya di katalog versi 5 sebelum Februari 2024, itu akan langsung dipindahkan semuanya ke katalog versi 6. Kalau tidak, kalau tidak, atau Bapak uploadnya baru April atau Mei, ataupun kategorinya Bapak belum aktif, Bapak harus nunggu dulu sampai kategorinya aktif. Nanti akan ada fitur bulk upload yang akan membantu Bapak mengupload semua produknya Bapak Ibu sekaligus. Gitu, Pak. Oke, oke, Pak. Nah, saya mau tanya juga, Pak, untuk yang 15 kategori tadi, itu peralatan, kita kan jual furniture ya, Pak. Hmm. Itu peralatan kantor itu maksudnya ATK atau apa ya, Pak? ATK, betul. Alat tulis kantor. Oh, berarti kalau saya lihat di situ furniture kantor belum ada ya, Pak? Maksudnya belum bisa ya? Untuk yang Bapak bisa langsung lihat dulu sih, Pak, di sini. Bentar ya. Pusat bantuan. Jadi kayak Bapak misalnya alat tulis kantor ya, kayak gini. Terus lihat di sini Pak, KBL-nya Bapak ada nggak nih di sini? Di sini kan isinya ada semua nih KBL-KBLI yang bisa masuk ke kategori itu ya. Ini Oke. ya ada kursi serbaguna, apa ini? Ya gitulah Pak sebenarnya di sini. Ya, Nah, KBLI kita sudah sesuai sih, Pak. nah kalau sudah selesai berarti bisa masuk ke kategori ini Pak, peralatan kantor. Oh, oke. Boleh masuk ke peralatan kantor ya, Pak. Betul. Nanti Nah, Bapak tinggal cari nih, oh mana ini? Oh 46, misalnya 491 misalnya. Ada nggak nih? Nah, oh ada nih. ada kita itu ada, Pak. Berarti Nah, bisa. berarti bisa masuk gitu. Sama ada satu lagi, Pak. Saya mau tanya terakhir. Hmm. Kita kan produsen, Pak. Produsen kursi kantor. Kita ada merek sendiri yang orang lain nggak jual, Pak. Jadi bener-bener kita yang jual. Nah, itu kita boleh tayang atau gimana, Pak? Maksudnya gimana Pak? Boleh Kita diulang? kita produsen, Pak. Produsen furniture kursi kantor. Mm-mm. Itu yang jual cuma kita aja, Pak. Maksudnya nggak ada distributor. Kita nggak distribusiin barangnya ke toko-toko atau ke penyedia lain, Pak. Itu bener-bener kita yang jual. Itu kita boleh tayang kan, Pak ya? Tergantung Pak, KBL-nya Bapak produsen atau bukan. Kalau produsen kan kayaknya nggak bisa deh Pak. Kalau Tapi KB. kalau KBL-nya Bapak, apa lagi namanya, peralatan kayak tadi, itu bisa harusnya. Tergantung Oh, sih, soalnya semua KBLI, industri dan produsen itu diblok jadinya, dihapus dari, ya, jadi nggak bisa tayang. Gitu. Kalau Bapak punya oh, KBLI selain itu yang terkait furniture itu bisa ditayangkan berarti produknya Bapak. oke, oke, siap-siap. Cuman itu aja sih, Pak, yang saya mau tanyain, Pak. Oke, sip. Makasih, Oke, Pres. makasih banyak, Pak Ongki ya. Oke, siap.